Bab 761 Array 99 Naga Api. Ketika sosok Mu Chen muncul di atas Greatlaw Blaze Pond, tatapan fokus ringan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini diarahkan padanya. Pada saat ini, lingkungan Mu Chen berfluktuasi dengan gelombang energi spiritual yang kuat. Pupil hitamnya sama sulitnya dengan langit berbintang, memancarkan cahaya spiritual seperti fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan yang terpancar dari setiap tindakannya. Jelas, dia jauh lebih kuat dibandingkan 3 bulan lalu. Di 9 kelas penguasa, ada kesenjangan besar antara setiap kelas. Biasanya setiap kali seseorang ingin menembus kelas, mereka harus membayar banyak kultivasi yang pahit. Meskipun Mu Chen mendapat bantuan energi aneh dari Greatlaw Blaze Pond, itu masih mengejutkan oleh fakta bahwa dia bisa membuat terobosan dalam beberapa bulan. Dia benar-benar berhasil. Bing King dan Komandan Tentara Great Havenlow menatap Mu Chen dengan kaget. Jelas, mereka merasa agak sulit untuk percaya bahwa Mu Chen bisa menerobos hanya dalam 3 bulan. Meskipun Greatlaw Blaze Pond sangat bermanfaat untuk budidaya, itu tidak sejauh ini. Di langit ketika Nine Nether melihat pemandangan ini, seulas senyum muncul di sudut bibirnya. Dia tidak merasa terkejut, karena dia sudah terbiasa dengan banyak keajaiban yang telah dibuat Mu Chen selama ini. Tidak ada riak di mata Mandala. Dia melambaikan tangannya dan memindahkan semua orang ke platform batu tentara Great Havenlow, di mana para prajurit pasukan segera membungkuk. Kami memberi salam kepada penguasa. Huo Meier juga membungkuk. Mandala melambaikan tangannya. Meskipun dia memiliki penampilan seorang gadis kecil, tidak ada yang berani tidak sopan hanya karena penampilannya. Tekanan menindas yang dibocorkan oleh gerakan santai seorang ahli penguasa bumi itu menakutkan bagi penguasa biasa. Haha. Kamu telah membawa kembali kecambah yang cukup bagus kali ini, Nine Nether. Huo Meier terkekeh ketika dia melihat Nine Nether, yang berdiri di belakang Mandala, dan tertawa terbahak-bahak. Saya sangat tertarik pada Mu Chen. Mengapa Anda tidak memberikannya kepada tentara Great Havenlow saya akan menyetujui semua persyaratan Anda. Melihat Huo Meier, Nine Nether merasa sedikit mengenang, tetapi setelah mendengar kata-katanya, wajah Nine Nether langsung menjadi dingin. Bahkan sebelum dia bisa berbicara, Huo Meier mendekat saat dia terkekeh, sepertinya kamu sangat tidak mau. Tapi orang itu cukup baik. Nine Nether memutar matanya dan tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi. Murid emas Mandala memandang Mu Chen, sebelum menganggukkan kepalanya dengan ringan. Batas waktu 3 bulanmu sudah habis. Jika Anda ingin mewakili domain Great Havenlow dan berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Haven, maka Anda harus melewati Array 99 Naga Api. Mendengar kata-kata 99 Naga Api Array, alis 9 Nether sedikit merajut untuk sesaat saat dia melihat Mu Chen dengan sedikit khawatir. Itu bukan nama yang asing baginya dan dia jelas dari kekuatannya. Array 99 Naga Api begitu kuat sehingga bahkan penguasa kelas 4 akan mengalami kesulitan untuk melewatinya. Oleh karena itu, apakah kamu masih berani mencobanya? Mandala memandang Mu Chen saat dia perlahan berkata. Di bawah banyak tatapan, Mu Chen juga mengangkat matanya. Dia menginjak magma saat noda senyum muncul di wajahnya yang tampan, sebelum dia menangkupkan tinjunya dan dengan tenang berkata, tolong atur susunannya, penguasa. Pemuda itu memiliki ekspresi tenang. Tidak ada rasa takut, meskipun mengetahui bahaya besar. Kondisi mentalnya menarik sedikit kekaguman dari para ahli dari domain Great Havenlow. Agar namanya tersebar luas di domain Great Havenlow dalam waktu sesingkat itu, pemuda itu memang patut dipuji. Secara alami, ada beberapa orang yang dalam hati memukul bibir mereka juga, mayoritas dari mereka adalah prajurit dari tentara Great Havenlow. Sedemikian rupa sehingga bahkan Bing King dan komandan lainnya tidak berkomentar atas kepercayaan Mu Chen. Mereka tidak meremehkan Mu Chen, hanya saja pemahaman mereka terhadap Array 99 Naga Api telah melampaui yang lain. Saat itu, ketika mereka menerobos barisan, masing-masing dari mereka telah mengalami banyak kegagalan sebelum kesuksesan mereka. Selanjutnya, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Mu Chen ketika mereka mencobanya. Mereka telah melalui banyak kegagalan, ingin Mu Chen lolos dengan satu upaya agak terlalu aneh. Mandala tidak peduli dengan tatapan itu. Dia dengan ringan menganggukkan kepalanya setelah melihat bahwa Mu Chen selesai menyesuaikan kondisinya. Karena kamu tidak punya niat untuk mundur, maka kami akan melakukan apa yang kamu inginkan. Selama Anda bisa melewati 99 Array Naga Api,
maka saya akan mengizinkan Anda untuk menjadi komandan ke-6 tentara Great Havenlau. Petik 2. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, itu langsung menyebabkan kegemparan. Tentara Great Havenlau adalah pasukan terkuat di domain Great Havenlau, langsung di bawah komando penguasa dan dapat dianggap sebagai salah satu kartu truf domain Great Havenlau. Bahkan berbagai raja tidak bisa mendapatkannya. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa penguasa benar-benar akan mengizinkan Mu Chen menjadi komandan ke-6. Cahaya berkedip di mata berbagai raja, sebelum memandang Mu Chen dengan iri dan bertanya-tanya mengapa penguasa akan memperlakukan Mu Chen dengan sangat baik di hati mereka. Sebelumnya, dia bahkan telah menyinggung istana mendalam langit untuknya, dan saat ini, dia memiliki niat untuk mengasuhnya sebagai komandan tentara Great Havenlau. Huo Meier dan yang lainnya sedikit heran, tetapi mereka tidak meragukan kata-kata Mandala. Lagi pula, jika Mu Chen benar-benar bisa melewati Arai 99 Naga Api, dia hampir tidak memenuhi syarat sebagai komandan di tentara Great Havenlau. Nine Nether tidak berbicara juga karena bahkan jika Mu Chen menjadi komandan tentara Great Havenlau, dia masih bisa memimpin pasukan 9 Nether. Jadi dia berharap Mu Chen berhasil. Bagaimanapun, tentara Great Havenlau memang sangat kuat. Ketika Mandala menyelesaikan kata-katanya, dia melambaikan tangannya dan semua orang langsung merasakan gelombang mengerikan yang datang dari kedalaman Greatlaw Blaze Pond. Setelah itu, mereka menyaksikan lautan magma di Greatlaw Blaze Pond naik dengan kecepatan yang menakjubkan. Gemuruh, magma bergulung seolah-olah ada ribuan ombak yang bergemuruh di dalam jurang. Bahkan seluruh gunung berapi sedikit bergetar karena kekuatan besar. Ledakan, ledakan. Ketika Greatlaw Blaze Pond terus berkembang, pilar magma setinggi 1000 kaki naik ke langit, membentuk sungai magma yang sangat besar. Saat sungai-sungai itu bergulir, mereka terbelah, membentuk lautan magma di langit. Ada rune magma merah yang terus naik di laut. Mengaum, rune magma itu dengan cepat berkumpul bersama dan raungan keras naga bergema. Cahaya merah menyala saat 9 naga besar yang tidak bisa dilihat sepenuhnya terbentuk. 9 naga itu berwarna merah dan mereka melingkar di lautan magma dengan magma yang mengalir di tubuh mereka yang besar. Tekanan menindas yang mengerikan yang dipancarkan dari tubuh mereka membuat banyak wajah ahli berubah. Itu karena mereka bisa merasakan betapa kuatnya naga-naga itu. Hal terpenting adalah bahwa naga-naga itu bukanlah ilusi. Tekanan opresif asli yang dimiliki oleh klan naga berasal dari tubuh mereka. Naga-naga itu bukan ilusi. Mereka terbentuk dari esensi darah naga api primordial yang mengalir di kedalaman Greatlaw Blaze Pond, secara kebetulan. Mandala memandang Mu Chen dan suaranya yang lembut bergema dengan ketidakpedulian. Mu Chen memasang ekspresi serius. Setiap salah satu dari 9 naga magma besar memiliki fluktuasi energi spiritual kekerasan yang berasal dari mereka. Dengan 9 dari mereka, bahkan penguasa kelas 4 tidak akan berani menghadapi mereka secara langsung. Dengan kekuatan seperti itu, tidak heran mengapa itu bisa menjadi ujian bagi komandan di Great Havenlau Army. Arai sudah disiapkan. Jika Anda sudah selesai membuat persiapan, maka Anda bisa masuk. Tapi saat masuk, Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Bahkan jika Anda berada dalam situasi hidup dan mati, tidak akan ada orang yang memberikan bantuan kepada Anda. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada kekurangan pada mereka yang telah mati di dalamnya. Petik 2. Mandala melanjutkan dengan nada acuh tak acuh, saat ini, masih ada kesempatan bagimu untuk mundur. Huff, Mu Chen menghirup udara dalam-dalam. Dia bisa merasakan fluktuasi berbahaya yang datang dari Arai 99 Naga Api. Tapi hanya ini saja masih belum cukup untuk membuatnya meringkuk. Pupil hitam pemuda itu berangsur-angsur menjadi tajam dan dia tidak berbicara lagi. Dengan ketukan kakinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya, menyerbu ke dalam barisan besar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia semakin dekat, angin panas bertiup ke wajahnya, seolah ingin membakarnya. Suhu itu bahkan bisa melelehkan emas. Orang bisa tahu betapa berbahayanya susunan itu. Namun, Mu Chen tidak mengurangi kecepatannya dan sejumlah besar energi spiritual melonjak dari tubuhnya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menyerang langsung ke arah laut magma yang memancarkan tekanan yang mengerikan. Ledakan, begitu Mu Chen masuk ke Arai 99 Naga Api, suhu yang mengerikan menyapu dan gelombang deras menekan. Itu tampak seperti gunung yang ingin menghancurkannya menjadi debu. Itu adalah serangan yang tidak terduga, tetapi Mu Chen tidak panik. Dengan langkah kakinya,
Cahaya keemasan muncul di matanya saat grid solar Unding Body langsung dipanggil keluar. Ledakan, gelombang menghantam tubuh grid solar Unding Body, sebelum magma mengalir turun dari tubuh emas. Suhu itu, bagaimanapun, membuat benda surgawi yang berdaulat semakin mempesona dengan emas. Mu Chen muncul di kepala grid solar Unding Body saat berdiri di lautan merah. Tatapan tajamnya melihat ke 9 arah barisan, di mana 9 naga besar melingkar. Tatapan merah mereka menatap sosok emas besar dan fluktuasi yang terpancar dari tubuh mereka semakin ganas. Arai 99 naga api, kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Mu Chen menarik napas dalam-dalam di atmosfer panas. Tatapannya setajam pisau. Dalam contoh berikutnya, dia menghentakkan kakinya dan grid solar Unding Body membubung ke langit, sebelum memanggil grid Meru Demonic Pilar dalam sekejap dengan genggaman tangannya. Pilar iblis menyapu ke bawah, mengeluarkan bayangan besar yang menyelimuti salah satu naga magma. Menghadapi susunan yang begitu kuat, Mu Chen menunggu sesuatu terjadi, karena dia telah meluncurkan serangannya terlebih dahulu. Itu adalah pemandangan yang membuat mata banyak ahli sedikit berkedut. Bab 762 Rune Pembakaran Langit. Ledakan. Pilar iblis Meru besar dihancurkan dengan aura mengerikan yang mengerikan saat bayangan besar dan energi spiritual yang deras turun dari langit, menyelimuti naga magma merah. Mu Chen telah mendorong energi spiritual di tubuhnya hingga batasnya karena dia bisa merasakan fluktuasi berbahaya yang mengerikan yang datang dari 99 Fire Dragon Array ini. Kekuatan yang terkandung dalam susunan ini pasti melebihi imajinasinya. Jika dia menahan diri saat ini, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Saat bayangan besar menyelimuti, naga magma besar itu tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar, tetapi penghinaan bersinar di matanya. Naga itu membuka mulutnya dan cahaya merah keluar, membentuk perisai merah dari sisik naga yang berukuran kira-kira 100 kaki. Perisai sisik naga berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Meskipun tidak tebal, itu memancarkan undulasi yang tidak bisa dihancurkan saat diam-diam melayang, memungkinkan pilar iblis besar untuk menghancurkannya. Ledakan. Tabrakan logam yang jelas terdengar saat keduanya bentrok. Dalam sekejap, badai angin energi spiritual yang mengejutkan melonjak, mendatangkan malapetaka. Wajah Mu Chen tanpa sadar, sedikit berubah dalam kontak instan itu. Karena dia merasakan energi pantul yang sangat kuat datang dari perisai sisik naga, seolah-olah mencoba untuk membuat pilar iblis Meru besar terbang menjauh. Sudah sangat sulit untuk menangani hanya satu naga. Jika 9 dari mereka berkumpul, dia mungkin akan berada dalam situasi yang sulit. Mengaum, tepat ketika pikiran itu terlintas di benak Mu Chen, banyak raungan naga bergema. Mu Chen mengangkat matanya dan melihat lebih serius. Di lautan magma merah, 9 naga mengarahkan pandangan mereka. Sisik naga di tubuh besar mereka tampak berdiri dan dipenuhi dengan tekanan ofensif. Ledakan, 9 tubuh besar itu tiba-tiba bergetar. Cahaya merah memancar keluar saat sisik mereka melesat ke segala arah. Mereka seperti badai saat mereka mengalir ke arah Mu Chen. Setiap sisik naga berkedip dengan kilau tajam, melesat melintasi langit, meninggalkan bekas samar di langit. Dengan jumlah yang begitu besar berkumpul, bahkan Mu Chen tidak bisa menghentikan wajahnya dari sedikit gemetar. Dia menghirup udara dalam-dalam dan cahaya keemasan melintas di kedalaman pupil hitamnya saat sosok emas muncul di sekitarnya. Melihat dari jauh, itu seperti budak emas yang tidak ada di dunia ini yang bisa mengguncangnya. Ledakan, 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 sisik merah terus-menerus dibombardir ke arah sosok emas. Tetapi ketika mereka berada beberapa kaki dari sosok emas yang agung itu, mereka meledak di bawah pancaran cahaya keemasan. Ketika kekuatan yang tersisa mengenai grid solar Unding Body, energi yang tersisa tidak dapat menimbulkan banyak ancaman terhadapnya. Tubuh surgawi sovereign orang ini terlihat sangat aneh. Ketika para prajurit tentara Great Havenlow melihat pemandangan ini, noda keheranan melintas di mata mereka. Mereka pasti merasa bahwa Grid Solar Unding Body tidaklah sederhana. Kekuatan Array 99 naga api baru saja dimulai, acara utama adalah apa selanjutnya. Bing King memeluk dadanya dengan ekspresi tenang. Dia tahu bahwa Mu Chen tidak bodoh, karena dia berani menerobos masuk ke dalam barisan, maka dia pasti memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Jadi dia tidak merasa aneh bahwa Mu Chen bisa menahan serangan itu dengan mudah. Tetapi pada saat yang sama, ini hanya kekuatan kecil dari Array 99 naga api. Setiap tatapan di wilayah ini diarahkan ke lautan magma yang bergulir,
di mana sosok emas itu diam-diam berdiri, saat tekanan yang menakjubkan menyebar. Mengaum, raungan naga yang dalam dan terang bergema bersama dengan tekanan naga yang kuat. Saat 9 naga melingkar, cahaya merah berkedip di tubuh mereka. Sisik yang sebelumnya mereka tembak telah tumbuh kembali di tubuh mereka. Cahaya merah menyala di mata mereka dan mereka membuka mulut ganas mereka pada saat yang sama. Suara mendesing. Lautan magma langsung mendidih saat 9 pilar besar magma membubung ke langit. Cahaya merah menyala di magma pilar, menembus magma. Mereka terbentuk menjadi 9 rune kuno yang berkobar dengan api dan magma yang mengalir di atasnya. Begitu 9 rune itu muncul, suhu di wilayah ini langsung naik. Bahkan ruang di wilayah ini telah berubah menjadi merah. Melihat dari jauh, itu tampak seperti api yang berkobar megah di langit. Ini adalah rune pembakaran langit 9 naga. Mata Bingking dan yang lainnya menyipit saat wajah mereka berubah sedikit lebih serius. Jelas, mereka tidak asing dengan serangan besar di Arai 99 naga api. Saat itu, ketika mereka mencoba Arai 99 naga api, entah berapa kali mereka gagal di bagian ini. Ledakan, ketika 9 rune muncul, cahaya menyilaukan menutupi langit, membentuk 9 berkas cahaya dengan nyala api yang melonjak. Mereka melesat melintasi langit seperti bintang jatuh, berputar 1000 kaki di sekitar Mu Chen. Saat 9 lampu merah itu berputar, ruang tempat Mu Chen berada mulai terdistorsi dengan kecepatan yang terlihat, bersama dengan suhu yang mengerikan, seolah-olah ingin membakar seluruh wilayah ini. Tatapan Mu Chen telah berubah sangat serius pada saat ini. Dia bisa merasakan suhu yang mengerikan menyapu. Bahkan tubuh emas Daluo yang ditambahkan ke permukaan tubuh matahari besar yang tidak mati telah menjadi redup. Aku tidak bisa membiarkan 9 rune terus berputar. Mu Chen mengerutkan alisnya. Suhu yang dipancarkan dari 9 rune yang berputar semakin menakutkan. Ini berlanjut, bahkan grid solar unding body tidak bisa menerimanya. Arai 99 naga api ini memang bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Mu Chen dengan erat mengerucutkan bibirnya saat dia berdiri di atas kepala grid solar unding body. Dia perlahan mengulurkan tangannya. Beberapa api ungu dan energi spiritual petir inkorporeal muncul di tangan kiri dan kanannya. Dua atribut energi spiritual yang berbeda. Saat Mu Chen mengungkapkan ini, itu langsung menyebabkan Bingking dan yang lainnya berseru. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa energi spiritual di telapak tangan Mu Chen telah menyatu dengan energi yang agak kuat. Ledakan, 9 magma rune tiba-tiba bergetar, sebelum berubah menjadi 9 bintang jatuh yang melesat melintasi cakrawala menuju Mu Chen. Gelombang panas mendesing saat suhu yang menakutkan membuat cahaya keemasan di sekitar tubuh abadi matahari besar terus-menerus mundur. Mata Mu Chen berubah tajam pada saat ini. 9 magma rune terlalu kuat, jika serangan mereka mendarat, bahkan grid solar unding body mungkin tidak dapat menerimanya. Jadi dia harus melemahkan mereka. Mu Chen menginjak kakinya, melayang ke langit dan mendorong telapak tangannya keluar, memindahkan gunung dan menggulung lautan. 2 energi spiritual, satu berisi api ungu sementara yang lain berisi gemuruh dari Nether Demon Heart Lightning. Sampai sekarang, Mu Chen belum berhasil menggabungkan 2 energi spiritual dengan sempurna. Tetapi bahkan jika mereka dipisahkan, kekuatan mereka akan jauh melampaui penguasa kelas 3 biasa. 2 ledakan yang mengandung semua energi spiritual Mu Chen tersapu saat mereka bentrok dengan 2 rune magma yang seperti meteorit. Ledakan. Langit tampak bergetar saat gelombang deras terangkat di lautan magma dan mengalir kemana-mana. Banyak ahli menyipitkan mata pada pemandangan ini. Seiring dengan runtuhnya magma, 2 meteorit yang dibentuk oleh 2 rune magma juga meledak. Dia bisa menghancurkan rune pembakaran langit dengan kekuatannya di penguasa kelas 3. Beberapa ahli tidak bisa menahan perasaan terkejut. Hanya 1 dari 9 naga pembakaran langit yang bisa membuat penguasa kelas 3 tidak berdaya. Dengan ke-9 dari mereka, bahkan jika penguasa kelas 3 telah habis-habisan, dia seharusnya tidak bisa menghancurkan mereka. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar berhasil menghancurkan 2 energi spiritualnya telah bergabung dengan 2 energi alami yang cukup tangguh. Huo Meier dengan ringan mengedipkan matanya yang dipenuhi dengan daya pikat saat dia menemukan alasan mengapa energi spiritual Mu Chen begitu kuat dengan sekali pandang. Tapi, aku khawatir memecahkan 2 rune pembakaran langit masih belum cukup. Dalam barisan, Mu Chen tampaknya tahu apa yang dipikirkan orang lain di dalam hati mereka.
Dia melihat magma yang mengalir turun dari langit dan dengan cepat membuat segel dengan tangannya. Setelah itu, fluktuasi aneh keluar. Tatapan 9 neter, Huo Meier, dan berbagai raja berubah. Jelas, mereka merasakan sesuatu. Itu, Bing King dan yang lainnya berseru saat mereka melihat ruang di atas Mu Chen sangat terdistorsi. 3 teratai hitam tiba-tiba terlihat muncul entah dari mana. Fluktuasi yang berasal dari mereka juga sangat berbeda dari serangan energi spiritual biasa. Ini adalah arai spiritual. Seseorang tiba-tiba berseru. Rune susunan yang rumit dan fluktuasi energi spiritual yang unik sebenarnya milik arai spiritual yang sebenarnya. Orang itu juga master arai spiritual. Bing King dan yang lainnya melebarkan mulut mereka. Kartu tersembunyi yang disembunyikan Mu Chen ini jelas di luar dugaan mereka. Lagi pula, mereka belum pernah melihat Mu Chen menggunakan arai spiritual sebelumnya. 3 susunan teratai hitam secara alami adalah arai spiritual teratai pembantaian iblis. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, dan pencapaian pada arai spiritual teratai pembantaian iblis yang telah dia siapkan juga lebih kuat daripada di masa lalu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 teratai hitam meledak, berubah menjadi 3 lampu hitam dan bertabrakan dengan 3 rune pembakaran langit. Saat energi spiritual mengamuk, 3 rune pembakaran langit lainnya meledak. Tapi masih ada 4 rune pembakaran langit yang menerobos banyak serangan dan dengan cepat muncul dalam jarak 100 kaki di sekitar Mu Chen. Seketika, ruang terdistorsi dengan keras, seolah-olah akan terbakar. Pada saat ini, sudah terlambat untuk mencegat mereka. Banyak orang memusatkan perhatian pada Mu Chen. Apalagi yang bisa dia lakukan? Di bawah tatapan mereka, Mu Chen dengan ringan menghembuskan seteguk udara dan perlahan-lahan menyatukan jari-jarinya. Pada saat yang sama, Grid Solar Unding Body juga menyatukan kedua tangannya saat noda keganasan naik di wajah tampan Mu Chen. Karena dia tidak bisa mencegat mereka, maka mari kita hadapi secara langsung. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari alis Grid Solar Unding Body. Itu seperti matahari yang terik saat terbit. Pada akhirnya, cahaya yang tampaknya terbuat dari emas menyelimuti tubuh abadi matahari besar. 4 Sky Burning Rune seperti meteor saat mereka menghantam sosok besar Grid Solar Unding Body. Ledakan, ledakan, ruang sedikit bergetar saat retakan besar menyebar seperti jaring laba-laba dengan cahaya merah menyapu di wilayah ini. Banyak orang mengarahkan pandangan mereka. 5 rune pembakar langit bisa melukai penguasa kelas 4. Seseorang berbicara dengan suara rendah di Great Havenlaw Army, dengan beberapa dalam hati menggelengkan kepala juga. Performa Mu Chen sudah cukup bagus, tapi bagaimana mudahnya menahan 9 Sky Burning Rune. Tunggu, saat mereka berbicara, beberapa orang menyipitkan mata. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke tempat magma mengalir. Ada sosok emas besar dengan matahari terik di belakang kepalanya. Cahaya keemasan yang menyilaukan melesat ke segala arah, tampak seperti seorang Buddha agung yang tidak bisa dihancurkan. Sikap yang menakjubkan telah menyebabkan banyak ahli diam-diam menyedot udara. Itu karena sosok emas itu tidak terluka. Bab 763 Esensi Darah Naga Api Primordial. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak di langit, dan sosok emas raksasa menerobos gelombang panas merah seperti seorang Buddha yang telah membentuk tubuh emasnya. Sikap ganas itu membuat banyak ahli memiliki ekspresi mereka berubah tak terkendali, berubah menjadi kuburan. Itu karena Mu Chen sebenarnya tidak terluka dari 5 rune pembakaran langit. Itu adalah serangan yang bahkan harus dihindari oleh penguasa kelas 4. Apa yang sedang terjadi? Bing King dan komandan lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jelas, hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Bagaimana mungkin seorang anak yang hanya di kelas 3 Sovereign menahan 5 rune pembakaran langit? Haha, aku sudah mengatakan dari awal bahwa anak ini tidak sesederhana itu. Huo Meier tertawa saat keheranan melintas di matanya juga. Itu karena dia merasakan bahwa tubuh surgawi yang berdaulat yang telah dikultivasikan Mu Chen tampak terlalu kuat. Di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya, sosok Mu Chen muncul di kepala Grid Solar Unding Body sekali lagi, sebelum dia menginjak kakinya. Matahari yang terik di antara alis badan surgawi yang berdaulat tumbuh semakin terang saat kilau seperti kilau mengalir di permukaan tubuhnya. Ledakan, The Grid Solar Unding Body meledak dengan kecepatan ekstrim, muncul di atas kepala naga magma dalam sekejap saat telapak tangan seperti emas mendarat di kepala naga itu seperti sambaran petir dengan cahaya keemasan menakutkan yang memuntahkan. Ledakan,
Saat cahaya keemasan menyembur, naga magma langsung mengeluarkan lolongan menyakitkan saat retakan emas mulai menyebar di kepalanya, sebelum meledak dengan ledakan, memerciki magma ke segala arah. Mu Chen telah meminjam kemampuan berdaulat dari Grid Solar Unding Body, One Solar Energy, untuk dengan cepat menyerang dan langsung membantai naga magma. Peristiwa mendadak ini membuat banyak ahli menyipitkan mata. Mereka merasa terkejut dengan ketegasan dan kekejaman Mu Chen. Sepertinya dia mengerti bahwa dia tidak bisa membiarkan 9 naga itu melepaskan serangan tanpa henti. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki tubuh surgawi yang berdaulat yang kuat, itu tidak akan mudah untuk bertahan sampai akhir. Berdesir, Mu Chen tidak menghentikan langkahnya setelah dengan cepat membunuh naga magma. Dia berbalik dan menerkam ke arah naga magma lain. Mengaum, tetapi naga magma yang tersisa telah pulih dari keterkejutan awal, dan segera meraung marah saat cakar naga yang memiliki magma mengalir menembus ruang dan terbang menuju sosok emas besar. 8 naga mengaum merobek ruang saat mereka terbang dengan fluktuasi energi yang menakutkan yang telah mengunci ruang di sekitar Mu Chen, yang mencegahnya menghindar. Namun, Mu Chen masih mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Dengan perubahan segelnya, terik matahari di tengah alis Grid Solar Unding Body tumbuh lebih bersinar. Jelas, dia telah mengaktifkan satu energi matahari dari kemampuan berdaulatnya hingga batasnya. The Grid Solar Unding Body berdiri dengan bangga di langit saat Grid Meru Demonic Pilar muncul dengan gerakan menggenggam. Aura tak menyenangkan dan cahaya keemasan melonjak pada saat bersamaan. Ketika pilar iblis itu melambai, beberapa sinar cahaya meledak dan berbenturan dengan 8 cakar naga. Ledakan, ledakan. Fluktuasi energi yang mengerikan itu seperti sekelompok badai angin saat mereka mendatangkan malapetaka. Semua orang membuka mulut lebar-lebar di langit saat cahaya keemasan melonjak. Mu Chen telah mengendalikan Grid Solar Unding Body untuk terlibat dalam pertempuran dengan 8 naga. Selanjutnya, serangannya sangat tajam. Dia sudah menyerah pada bertahan dan hanya fokus pada serangan. Hanya dalam 10 pertukaran, Grid Solar Unding Body ditutupi dengan tanda cakar sebagai harga untuk keputusannya. Tetapi setiap kali cahaya keemasan seperti emas melintas, bekasnya akan hilang. Dengan sendirinya, Grid Solar Unding Body sudah memiliki pertahanan yang kuat dan selain itu dengan Daluo Golden Body, Mu Chen tidak takut dengan pertempuran fana semacam ini. Di langit, badan surgawi sovereign yang besar dan 8 naga magma bentrok satu sama lain. Pertarungan fana mereka menyebabkan kelopak mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran ini berkedut. Apalagi dengan metode pertarungan ganas Mu Chen, yang membuat mulut mereka tak terkendali. Meskipun masih muda, dia lebih ganas daripada siapapun di sana. Pertempuran mengamuk yang bergemuruh di langit berlanjut selama 10 menit dan 5 naga magma telah dihancurkan oleh pilar iblis Meru besar. Secara alami, Mu Chen telah membayar harga untuk ini. Ada bekas cakar dalam yang tertinggal di dada badan surgawi yang berdaulat, dengan magma yang menyala-nyala masih mengalir di atasnya. Bahkan dengan kecepatan pemulihan yang layak dari Grid Solar Unding Body, itu bisa langsung pulih dari kerusakan ini dalam rentang waktu yang singkat. Saat ini, hanya ada 3 naga magma yang tersisa di langit. Hebat, banyak ahli berseru kagum. Huo Meier, Bing Qing dan yang lainnya, bagaimanapun, dengan ringan menggelengkan kepala mereka. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menembus Arrai. Mandala berkata dengan acuh tak acuh saat dia dengan tenang menyaksikan adegan ini. Mendengar kata-katanya, wajah Nine Nether sedikit berubah. Tetapi karena fakta bahwa dia tidak begitu akrab dengan Arrai 99 Naga Api, dia tidak dapat memahami kata-kata Mandala. Mandala tidak memberikan penjelasan apapun karena pada saat ini, peristiwa tak terduga terjadi di dalam barisan. Magma berguling saat pilar besar magma membubung ke langit dengan auman naga mengikutinya. Cakar tajam tiba-tiba mengulurkan magma, memperlihatkan sosok-sosok ganas. 6 naga magma lainnya telah muncul. Dengan ini, jumlah naga kembali ke 9 dan perjuangan keras Mu Chen sia-sia. Saat melihat adegan ini, tidak hanya wajah Mu Chen berubah, bahkan para ahli yang tidak memiliki pemahaman tentang Arrai 99 Naga Api memiliki mata mereka menyipit. Banyak ahli bingung, tetapi mereka juga menyaksikan betapa menakutkannya Arrai 99 Naga Api. Tidak heran mengapa itu digunakan sebagai percobaan untuk menjadi komandan tentara Great Havenlow. Anda tidak dapat memecahkan Arrai dengan kekerasan. Huo Meier bergumam pada dirinya sendiri. Di magma,
Alis Mu Chen dirajut di adegan ini, sebelum cahaya dengan cepat berkedip di matanya. Sepertinya arai 99 naga api tidak semudah yang dia bayangkan. Meskipun ke-9 naga itu menakutkan, bukan berarti dia bisa mematahkan barisan dengan mengalahkan mereka. Sepertinya mereka akan kembali tidak peduli berapa kali dia menghancurkan mereka. Dengan demikian, dia hanya akan membuang-buang kekuatannya. Bagaimana ini bisa? Mu Chen menyipitkan matanya saat dia melihat magma merah di bawah. Dengan kilasan pikiran, dia mulai mengingat kata-kata Mandala. Selama magma masih ada, naga magma tidak akan mati. Pada awalnya, Mu Chen masih memiliki beberapa keraguan di hatinya, tetapi setelah upaya ini, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Mandala benar. Mungkinkah dia harus menghancurkan semua magma di sini? Tapi itu adalah tugas yang mustahil, karena itu terkait dengan sumber api di bawah tanah. Mu Chen menatap lautan magma merah ketika cahaya keemasan tiba-tiba melintas di matanya. Pada saat itu, dia jelas merasakan fluktuasi abnormal di kedalaman susunan magma. Berdesir, mata Mu Chen dengan cepat berbinar saat dia mengetuk kakinya dan melakukan penyelaman di saat berikutnya, menyerbu ke arah susunan magma. Mengaum, melihat tindakannya, 9 naga magma langsung mengeluarkan raungan marah saat mereka berusaha mencegatnya. Namun, cahaya keemasan meledak dari grid solar unding body saat grid Meru Demonic Pilar menyapu, menghalangi mereka. Guyuran. Sosok Mu Chen telah langsung dibebankan ke dalam magma, yang mengangkat banyak tatapan tertarik. Namun, mata Mandala, Huo Meier dan yang lainnya memiliki cahaya yang berkedip. Memasuki magma, Mu Chen dengan cepat berjalan menuju kedalaman saat beberapa api ungu terbentuk menjadi lapisan perlindungan di tubuhnya, menghalangi suhu tinggi, dan inderanya dengan cepat menyebar. Setelah sekitar 10 napas waktu, tubuhnya membeku saat dia melihat ke bawah. Di kedalaman magma, ada 9 gumpalan cahaya merah. Dalam setiap gumpalan cahaya ada setetes darah seperti magma dengan naga yang tampaknya melingkar di dalamnya saat mereka memancarkan gelombang yang mengejutkan dan membakar. Lebih jauh lagi, naga api itu tampak melingkar di atas timbangan yang tertutup api. Mu Chen bisa merasakan aura yang mengkhawatirkan datang dari timbangan itu. Esensi darah naga api primordial. Melihat 9 tetes esensi darah itu, Mu Chen akhirnya mengerti bahwa itu adalah alasan mengapa naga dapat diproduksi tanpa henti. Jika dia tidak bisa memecahnya, maka dia tidak akan bisa menembus susunan ini. Tetapi bahkan jika dia telah menemukan sumbernya, itu bukanlah tugas yang mudah untuk ditembus. Meskipun itu hanya esensi darah, dia masih bisa merasakan betapa menakutkannya pemilik esensi darah itu ketika masih hidup. Tingkat keberadaan itu mungkin terkenal di dunia. Tapi, sesulit apapun itu, dia harus berusaha. Mu Chen menarik napas saat dia perlahan menutup matanya. Di luar magma, Mandala melambaikan tangannya dan layar cahaya yang menampilkan situasi di magma terbentuk di hadapannya, dengan Mu Chen dan 9 esensi darah naga api primordial di dalamnya. Dia akhirnya menemukannya. Seulas senyum muncul di wajah Mandala saat dia melanjutkan, tapi esensi darah dilindungi oleh sisik naga api primordial. Tidak akan mudah untuk menembus lapisan sisik naga itu. Nine Nether juga mengungkapkan beberapa kekhawatiran di wajahnya. Naga api primordial adalah binatang surgawi peringkat atas, dan yang satu ini pasti telah mencapai ketinggian yang menakutkan ketika masih hidup. Kalau tidak mungkin 9 tetes darah dan sisik naga memiliki kekuatan seperti itu. Yakinlah, dia dapat dianggap telah lulus uji coba dengan mengambil 1 tetes esensi darah naga api primordial. Selanjutnya, yang diambil olehnya juga akan diberikan kepadanya sebagai hadiah. Mandala tersenyum sambil melanjutkan, tidak mudah untuk menembus pertahanan 9 sisik naga, bahkan tidak ada di antara kalian yang dapat dengan mudah mencapainya juga. Saat itu, ketika Huo Meier menjadi panglima besar, dia hanya berhasil mengambil 4 tetes esensi darah naga api primordial. Tepat ketika dia menyelesaikan kata-katanya, Mandala tiba-tiba berseru kaget saat dia menatap layar cahaya dengan takjub di pupil emasnya. Di layar cahaya, Mu Chen, yang matanya tertutup, tiba-tiba membukanya. Lebih jauh lagi, matanya telah berubah menjadi hitam total pada saat ini, tanpa sedikit pun putih di dalamnya. Mereka tampak seperti lubang hitam jurang, yang membuatnya tampak sangat aneh. Selanjutnya, ketika mata Mu Chen menjadi hitam, fluktuasi energi spiritual yang memancar darinya juga menjadi sangat aneh. Pada pemandangan ini,
Nine Nether tiba-tiba menyipitkan matanya dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah keadaan hati iblis dari kitab suci hati iblis tertinggi. Bab 764 Keadaan hati iblis yang lebih rendah. Sosok Mu Chen diam-diam berdiri di kedalaman magma. Saat ini, pupil matanya hitam seperti lubang hitam, yang memberi orang lain perasaan bahwa mereka akan tersedot. Selain itu, rambut hitamnya tumbuh dengan cepat dan berkibar tertiup angin. Perubahan aneh ini langsung menarik perhatian banyak ahli, bahkan Mandala ragu melintas di matanya, karena dia belum pernah melihat Mu Chen menggunakan cara aneh seperti itu. Tetapi energi spiritual di sekitarnya tidak menjadi lebih kuat. Di belakang Mandala, Kaisar Burung Hering Langit dari 3 Kaisar mengerutkan kening. Fluktuasi energi spiritual di sekitar Mu Chen memang tidak menjadi lebih kuat. Sebaliknya, mereka semakin lemah. Tapi tidak tahu mengapa, Mu Chen saat ini merasa jauh lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Perubahan aneh ini bahkan membuat Kaisar Burung Hering Langit dan yang lainnya bingung. Satu-satunya yang mengerti adalah Nine Nether. Itu karena dia mendapatkan kitab suci hati iblis tertinggi bersama dengan Mu Chen. Namun, yang membuatnya terkejut adalah fakta bahwa Mu Chen telah memahami metode kultivasi kitab suci hati iblis tertinggi hanya dalam waktu beberapa bulan. Dan dari tampilannya saat ini, dia sepertinya telah melangkah ke pijakan awal itu. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Nine Nether tidak bisa menahan untuk menghela nafas di dalam hatinya. Orang ini memang memiliki potensi yang tak terbatas. Seruan dari dunia luar tidak menyebabkan gangguan pada Mu Chen. Dia diam-diam menatap esensi darah yang dibungkus oleh gumpalan cahaya dengan ketenangan yang tak terlukiskan di wajahnya. Ketenangan itu membuatnya tampak seperti tidak ada yang akan mengganggunya, bahkan jika langit runtuh dan bumi retak. Ketenangan itu mewakili rasionalitas mutlak yang tidak akan tergoyahkan oleh gangguan apapun. Ini adalah keadaan hati iblis. Mu Chen dengan lembut mengepalkan tinjunya di dadanya. Mutiara hitam seukuran kacang polong perlahan terbentuk di hatinya yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ini adalah benih hati iblis. Setelah beberapa bulan tak terhitung menyerang hatinya dengan Nether Demon Heart Lightning, kekuatan Demon Heart Lightning yang dituangkan ke dalam hatinya akhirnya disempurnakan menjadi Demon Heart Seed. Benih hati iblis tidak akan membiarkan kekuatan Mu Chen mengalami ledakan pertumbuhan, tetapi itu memberi Mu Chen rasionalitas mutlak. Di bawah rasionalitas itu akan memungkinkan energi di tubuhnya mencapai kondisi yang hampir sempurna. Lebih jauh lagi, keadaan pikirannya tidak akan terganggu dengan cara apapun di bawah keadaan ini. Selain itu, ketika menghadapi situasi hidup dan mati, dia masih bisa mencari jejak kelangsungan hidup dengan rasionalitas mutlak. Saat ini, Mu Chen baru saja membentuk benih hati iblis awal, nyaris membuatnya menjadi yang pertama dari 3 alam keadaan hati setan, negara hati setan kecil. Dia bertanya-tanya seberapa kuat dia akan menjadi jika dia berhasil mencapai Greater Demon Heart State suatu hari nanti. Aku tidak heran mengapa kepala istana dari Istana Dewa Petir bisa menghadapi penguasa surgawi dengan alam kesempurnaan dari negara hati iblis. Mu Chen mengulurkan 5 jarinya, sebelum perlahan mengepalkannya. Perasaan memiliki kendali mutlak atas setiap kekuatannya membuatnya tidak dapat menahan perasaan sedikit mabuk. Ledakan. Tiba-tiba, fluktuasi energi spiritual yang hebat datang dari luar magma saat ke-9 naga menyerbu dalam upaya untuk menerobos penghalang dari Grid Solar Unding Body dan mengusir Mu Chen. Mereka merasakan bahaya. Senyum tampak muncul di ekspresi tenang Mu Chen saat dia menunjuk 5 jari ke-9 tetes darah esensi naga api primordial. Mengaum. Saat Mu Chen mengulurkan jari-jarinya, 9 tetes esensi darah naga api primordial mengeluarkan raungan yang mengamuk. Esensi darah bergulir dan, samar-samar, ada 9 naga api primordial mini, bahkan sisik naga merah telah memancarkan cahaya merah pada saat ini. Gemuruh, magma di wilayah itu mulai bergerak, samar-samar menunjukkan tanda-tanda naga magma yang mengembun lagi. Di luar barisan, semua orang menatap dengan ama pada pemandangan ini. Mereka ingin tahu bagaimana Mu Chen akan mengambil esensi darah itu dengan perlindungan sisik naga dan kultivasinya hanya pada penguasa kelas 3. Di bawah banyak tatapan, Mu Chen tiba-tiba, dengan lembut menjentikkan 5 jarinya. Ruang tampaknya memiliki riak dengan substansi inkorporeal mengalir keluar. Mengikuti setelah itu adalah raungan gemuruh yang menggelegar.
9 tanda robek muncul di magma yang disebabkan oleh energi inkorporeal yang dengan cepat dibebankan ke 9 tetes esensi darah naga api primordial seperti sambaran petir. Mendesis, mendesis. Sisik naga mengeluarkan suara mendengung di bawah perlindungan esensi darah saat mereka meledak dengan cahaya merah. Sebuah rune naga mengalir dalam cahaya, yang menjadi pertahanan terkuat untuk melindungi esensi darah di dalamnya. Berdesir, 9 sambaran petir yang tidak berwujud terjebak, membanting ke dalam cahaya yang dibentuk oleh sisik naga dalam sekejap di bawah tatapan semua orang. Ledakan, tidak ada riak pada penghalang cahaya sisik naga tetapi yang membuat semua orang tercengang, itu adalah esensi darah naga api primordial di dalam yang berdesir keras pada tabrakan, seolah-olah mereka mengeluarkan lolongan sedih. Cahaya merah dengan panik melonjak dari 9 tetes esensi darah naga api primordial, seolah-olah mereka bertahan melawan semacam serangan. Tapi yang membuat orang lain bingung adalah fakta bahwa tidak ada serangan yang berhasil menembus pertahanan sisik naga. Murid hitam pekat Mu Chen diam-diam melihat esensi darah naga api primordial yang sangat gemetar, lalu merentangkan jari-jarinya yang ramping dan menjentikkan sekali lagi. Teriakan guntur yang melolong bergema sekali lagi. Ledakan, 9 tetes esensi darah naga api primordial tidak tahan lagi dan mereka terbang keluar, mengambil inisiatif untuk meninggalkan jangkauan pertahanan sisik naga di bawah banyak tatapan tercengang. Berdesir, sosok Mu Chen menghilang dari tempat aslinya dan muncul di belakang 9 tetes esensi darah naga api primordial di saat berikutnya. Menekuk jarinya, kekuatan isap meledak dan 9 tetes esensi darah naga api primordial tersedot ke tangannya. Mengaum, esensi darah terus mengaum seolah-olah mereka mencoba berjuang bebas. Namun, 2 gelombang energi spiritual dengan cepat mengalir dari telapak tangan Mu Chen, satu berkobar dengan api ungu, sementara yang lain mendesis dengan kilat inkorporeal. Energi spiritual dari 2 atribut yang sama sekali berbeda telah mencapai keseimbangan sempurna pada saat ini, saling melengkapi saat mereka membentuk penghalang cahaya yang menjebak 9 tetes esensi darah naga api primordial di dalamnya. Kontrol atas 2 energi spiritual ini jelas jauh lebih sempurna dibandingkan ketika Mu Chen biasanya menanganinya. Setidaknya sekarang, Mu Chen tidak dapat mencapai penggabungan 2 energi spiritual bersama-sama dalam keadaan normalnya. Suara mendesing, saat esensi darah disita, 9 sisik naga meledak dengan cahaya merah yang panjangnya sejuta kaki saat dengan cepat meledak ke arah Mu Chen dengan kecepatan kilat, meninggalkan bekas robekan samar di ruang angkasa. Kecepatan 9 sisik naga itu sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk menghindar tepat waktu. Gemuruh. Tapi tepat ketika sisik naga itu hendak mengenai Mu Chen, magma tiba-tiba terkoyak dan tangan emas terulur dan meraih Mu Chen. Ledakan, sisik naga melesat ke tangan emas, langsung menghancurkannya. Tetapi pada saat itu ketika tangan itu hancur, sesosok meledak, yang keluar dari lautan magma dalam beberapa waktu. Pada saat ini, situasi di permukaan magma sangat kacau. Kehilangan esensi darah, 9 naga magma juga kehilangan energi pendukung mereka dan mereka berubah menjadi magma yang mengalir turun. Kehilangan kekuatan inti, arai 99 naga api menunjukkan tanda-tanda runtuh dan jelas akan hancur. Mu Chen berdiri di udara saat rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Pupil hitamnya yang muskil diam-diam melihat ke arah pesta mandala. Bahkan saat ini, tidak ada ekspresi apapun di wajahnya yang tampan. Bagaimana ini bisa? Banyak ahli tercengang, terutama Huo Meier, Bing Qing dan komandan lainnya. Mereka tidak bisa membantu mengedipkan mata mereka dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mu Chen benar-benar mengambil 9 esensi darah naga api primordial. Bahkan Huo Meier hanya berhasil mendapatkan 4 saat dia dipromosikan menjadi panglima besar, mungkinkah Mu Chen lebih kuat dari Huo Meier? Tapi itu jelas tidak mungkin. Itu, Mandala memusatkan perhatiannya pada Mu Chen dan dia perlahan berkata, apakah itu Nether Demon Heart Lightning? Tidak heran mengapa ia bisa mengabaikan pertahanan sisik naga dan langsung menyerang esensi darah yang mengandung aura naga api. Petir hati setan Nether, semua orang di belakangnya tertegun sebentar sebelumnya, memahami apa yang telah terjadi. The Nether Demon Heart Lightning adalah sesuatu yang bisa menembus pertahanan fisik, menyerang langsung ke kedalaman hati seseorang, memiliki metode serangan yang sangat aneh. Tapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar akan menggunakannya untuk berurusan dengan esensi darah naga api primordial. Esensi darah naga api primordial mengandung sisa kehendak naga api primordial.
Jenis wasiat seperti ini paling takut akan gemuruh yang menggelegar, jadi kali ini hanya tipuan besar. Mandala berkata dengan lemah. Baru kemudian semua orang merasa lega. Untungnya, itu hanya tipuan. Kalau tidak, mereka akan malu setengah mati. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka capai, tetapi penguasa kelas 3 telah mencapainya, itu hanya menamparkan muka. Lalu, ini akan dianggap sebagai apa? Tanya 9 neter. Seulas senyum muncul di wajah indah Mandala saat dia berkata, dia menang, tentu saja. Tidak ada trik untuk dibicarakan selama Anda bisa menang. Metode apapun, bahkan keberuntungan dapat dianggap sebagai bagian dari kekuatanmu. Dia bisa menemukan metode untuk memecahkannya dalam waktu yang singkat dan bahkan bisa mengendalikan Nether Demon Heart Lightning sampai tingkat seperti itu bukan trik. Gemuruh. Ketika Mandala selesai berbicara, lautan magma yang besar terkoyak dan magma mengalir turun, bergemuruh ke dalam Great Law Blaze Pond. Di atas langit, tubuh Mu Chen bergetar ringan saat kegelapan muskil di pupilnya dengan cepat ditarik. Rambut hitam panjangnya juga telah menyusut kembali ke penampilan aslinya dalam beberapa saat. Saat Demon Heart State ditarik kembali, wajah tampan Mu Chen juga langsung berubah menjadi hidup. Saat ini, dia memiliki keaktifan yang seharusnya dia miliki. Mulai sekarang, kamu adalah komandan ke-6 tentara Great Havenlaw. Ketika spiritualitas dan keaktifan kembali di mata Mu Chen, suara lembut Mandala juga bergema, tidak tergesa-gesa. Di bawah, semua prajurit dari Great Havenlaw Army saling bertukar pandang, sebelum dengan hormat membungkuk dengan kepalan tangan yang ditangkupkan bersamaan dengan suara yang dalam bergema secara teratur. Bawahanmu menyapa komandan ke-6, bab 765 catatan Naga Phoenix. Bawahanmu menyapa komandan ke-6. Di langit, riak samar muncul di hatinya yang agak tenang saat Mu Chen melihat ke Great Havenlaw Army, yang benar-benar membungkuk dengan hormat. Bagaimanapun, itu adalah tentara Great Havenlaw sebelum dia, pasukan terkuat dalam domain Great Havenlaw. Meskipun pasukan 9 neter memiliki potensi yang cukup baik, pasukan 9 neter tidak akan bertahan beberapa menit jika kedua pasukan bertarung. Bagaimanapun, semua orang di Great Havenlaw Army telah melangkah ke alam berdaulat. Jika kekuatan pasukan ini dilepaskan, mungkin selain dari 3 kaisar, tidak ada raja yang bisa melawan mereka. Karena tentara Great Havenlaw begitu kuat, jelas tidak mudah untuk menjadi komandan mereka. Adapun fakta bahwa dia berhasil melewati Arai 99 Naga Api, dia tahu bahwa tentara Great Havenlaw mungkin tidak sepenuhnya menerima dia di dalam hati mereka. Bagaimanapun, kekuatannya terlalu lemah dibandingkan dengan komandan lainnya. Tapi Mu Chen tidak senang tentang ini. Meskipun ada jarak antara dia dan 5 komandan, akan ada hari ketika tidak ada yang berani memandangnya dengan jijik selama ada cukup waktu. Mu Chen perlahan turun dari langit dan mendarat di area tempat Mandala dan yang lainnya berada. Dia melambaikan tangannya dan sebuah botol giok muncul di tangannya, dengan 2 warna berbeda dari energi spiritual mengalir di dalamnya. Dibungkus oleh energi spiritual 9 tetes esensi darah yang tampak seperti magma. Fluktuasi yang sangat membara memancar dari mereka. Esensi darah naga api primordial. Mereka semua milikku. Mu Chen tersenyum sambil menatap Mandala. Mu Chen secara alami meneteskan air liur di atas esensi darah naga api primordial karena naga api primordial berada di peringkat teratas dari binatang surgawi yang kuat, yang kekuatannya tidak lebih lemah dari naga laut utara. Saat itu, di Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen menghabiskan begitu banyak usaha dan hanya berhasil mendapatkan setetes esensi darah naga laut utara. Tapi saat ini, dia telah memperoleh 9 tetes, jadi dia secara alami sangat senang. Mandala dengan acuh tak acuh menganggukkan kepalanya. Meskipun esensi darah naga api primordial sangat berharga, itu tidak banyak di matanya. Karena kamu telah melewati 99 Fire Dragon Array, maka satu-satunya kuota untuk Dragon Phoenix Haven akan diberikan kepadamu. Mandala kemudian melirik Mu Chen sebelum berkata, The Dragon Phoenix Haven dapat dianggap sebagai acara besar di antara generasi muda di wilayah utara. Setiap orang dari orang-orang itu memiliki bakat yang mengerikan disertai dengan dukungan yang kuat. Kekuatan mereka tidak sebanding dengan apa yang Anda temui sejauh ini. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Dia secara alami tidak akan meremehkan para jenius yang diberkati yang dipelihara oleh sumber daya dari berbagai kekuatan. Meskipun dia belum bertemu orang lain, hanya Liu Yan dari Istana Mendalam Langit sudah cukup untuk membuatnya merasa terancam.
Ada batasan di Dragon Phoenix Haven dan tidak ada dari kita yang bisa masuk. Jadi saat itu, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Jika Anda membuat diri Anda terbunuh di sana, maka Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak mampu. Petik 2. Apakah ada orang dari domain Great Havenlaw kita yang pernah mengambil bagian di Dragon Phoenix Haven di masa lalu? Mu Chen bertanya setelah berpikir. Ada, tetapi mereka semua telah dibunuh oleh perwakilan Istana Netherworld. Wajah Mandala sedikit tidak sedap dipandang. Domain Great Havenlaw pasti mengalami sedikit cemoohan darinya. Di masa lalu, ada sedikit perbedaan antara generasi muda domain Great Havenlaw kita dibandingkan dengan kekuatan puncak lainnya. Haha, lebih jauh lagi, Tuan Penguasa tampaknya tidak terlalu tertarik dengan itu juga, kata Kaisar Burung Hering Langit. Siapa yang punya banyak waktu untuk perlahan-lahan mengasuh anak-anak muda itu? Saya bisa menamparkan mereka yang disebut jenius yang diberkati sampai mati dengan satu tangan, mengapa repot-repot merawat mereka? Selama saya ada, domain Great Havenlaw akan tetap berdiri. Dan jika saya tidak ada lagi, itu tidak berguna, tidak peduli berapa banyak jenius yang diberkati yang mungkin Anda miliki. Pupil emas Mandala menatap Kaisar Burung Hering Langit. Mu Chen tidak bisa menahan senyum, tapi dia jelas tidak bermaksud apa yang dia katakan. Alasan mengapa dia tidak berniat untuk mengasuh generasi yang lebih muda mungkin karena tidak ada satu pun yang dia puaskan. Tapi sekali lagi, apa yang dia katakan juga benar. Alasan mengapa domain Great Havenlaw bisa berdiri dalam barisan sebagai kekuatan puncak adalah karena dia, keberadaan ahli penguasa bumi yang kuat. Selama dia ada, tidak ada yang akan dengan mudah menempatkan ide-ide mereka di domain Great Havenlaw. Dan jika dia tidak lagi di sini, tidak peduli berapa banyak generasi muda yang tangguh di sana, mereka tidak dapat menahan domain Great Havenlaw. Haha, saya berharap Mu Chen dapat memiliki kinerja yang lebih cemerlang di surga naga Phoenix ini untuk memberitahu orang lain di wilayah utara bahwa domain Great Havenlaw kami juga memiliki generasi muda yang tangguh kali ini, kata Kaisar Burung Hering Langit sambil dia tersenyum. Mu Chen mengangguk, aku akan melakukan yang terbaik. Meskipun dia tahu bahwa setiap orang yang akan berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Haven semuanya jenius, dia tidak merasa takut pada mereka. Mereka mungkin kuat, tapi dia juga tidak sederhana. Jika dia bahkan tidak memiliki sedikit kepercayaan pada dirinya sendiri, maka dia tidak akan sampai sejauh ini. Bagus jika kamu bisa mendapatkan kinerja yang bagus, tetapi jangan terbunuh oleh orang-orang tanpa nama itu dan menjadi batu loncatan bagi orang lain dan bahkan mempermalukan domain Great Havenlaw kita. Kata Mandala sambil memercikkan air dingin ke atas harga diri Mu Chen. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk membantah dengan gigi terkatup, penguasa mana yang bertindak sepertimu. Hati semua orang bergetar ketika mereka mendengar kata-katanya. Di domain Great Havenlaw, Mandala adalah penguasa kediktatoran sejak awal dan tidak ada yang berani menentang kata-katanya. Meskipun dia mungkin memiliki penampilan gadis kecil yang lucu sekarang, tidak ada yang berani kurang hormat hanya karena penampilannya. Jadi, ketika mereka mendengar Mu Chen berbicara kepada Mandala dengan cara ini, mereka sedikit tercengang. Saat mereka merasa gugup, Mandala tidak marah. Sebaliknya, bibirnya terangkat mengejek saat dia berbalik dan berjalan santai dengan tangan di belakang punggungnya, sementara suaranya yang lembut bergema. Ikuti aku, masih ada 5 hari sampai Dragon Phoenix Haven dimulai. Saya akan memberi Anda beberapa hal, jika Anda mengatakan bahwa saya tidak merawat bawahan saya dengan baik. Petik 2. Mu Chen tercengang setelah mendengar kata-katanya, sebelum dia melambaikan tangannya dan dengan cepat mengikuti Mandala. Setelah mereka berdua pergi, Kaisar Burung Hering Langit dan yang lainnya saling bertukar pandang sambil tersenyum pahit. Mereka tidak bisa mengetahui hubungan antara Mu Chen dan Mandala, tetapi mereka berdua tidak tampak seperti atasan dan bawahan dari cara mereka berbicara. Jika tidak, dengan sikap dingin Mandala yang biasa, Mu Chen akan menjadi debu dengan jentikan jarinya jika dia berani berbicara dengannya dengan cara ini. Nine Nether juga mengangkat bahu sambil tersenyum. Dia secara alami senang bahwa Mandala akan merawat Mu Chen dengan baik. Alasan mengapa dia membawa Mu Chen ke domain Great Havenlaw adalah agar dia bisa memiliki kondisi kultivasi yang lebih baik. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Mu Chen bisa memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Mandala, itu bukan hal yang buruk. Mu Chen mengikuti Mandala saat mereka melesat melintasi Great Law Sky, sebelum turun ke puncak gunung di kedalaman pegunungan.
Berdiri di puncak gunung adalah paviliun penyimpanan buku yang dirancang sederhana. Mendarat di depan paviliun penyimpanan buku, tubuh Mu Chen langsung menegang secara refleks saat dia mengalihkan pandangannya. Karena ke arah itu, dia merasakan jejak fluktuasi berbahaya yang menyerang tulangnya. Ini adalah paviliun penyimpanan buku dari domain Great Haven Law saya. Divine Arts, arai spiritual, dan warisan yang telah kami serbu dari sekte dan klan semuanya disimpan di sini. Ini dapat dianggap sebagai landasan penting dari domain Great Haven Law kami. Selain itu, ini juga tempat Xiao Meng mengasingkan diri. Mandala dengan santai berkata, Xiao Meng. Mu Chen tertegun sebentar, sebelum dia segera menyadari bahwa dia sepertinya berbicara tentang kaisar tidur. Segera, sudut bibirnya tanpa sadar berkedut. Kepala tiga kaisar benar-benar disapa dengan cara yang lucu oleh Mandala. Jadi ini adalah tempat yang dijaga kaisar tidur. Tubuh Mu Chen berangsur-angsur rileks. Tidak heran mengapa dia merasakan bahaya yang begitu besar sebelumnya. Dengan seorang ahli yang menjaga tempat ini, mustahil bagi orang biasa untuk mendekat. Meskipun kamu telah menerobos, kamu masih hanya penguasa kelas 3. Masih ada kesenjangan yang cukup besar antara Anda dan para jenius itu. Dikatakan bahwa Liu Yan dari Istana Mendalam Langit telah lama melangkah ke alam penguasa kelas 4. Dibandingkan dengan Qin Bei yang telah kau kalahkan, dia jauh lebih kuat. Suara lembut Mandala bergema di depan paviliun penyimpanan buku. Selanjutnya, kamu telah melumpuhkan Liu Ming dan Liu Yan ini telah menyatakan bahwa dia pasti akan berurusan denganmu di Dragon Phoenix Haven. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Liu Yan memang karakter yang tangguh yang tidak bisa dibandingkan dengan seseorang seperti Qin Bei. Mandala melambaikan tangannya dan pintu paviliun penyimpanan buku perlahan terbuka. Dalam sekejap, fluktuasi yang mengejutkan menyapu tetapi mereka bahkan tidak bisa mengangkat rok Mandala, yang berdiri di depan gerbang. Mandala langsung masuk, dengan Mu Chen mengikuti di belakang. Memasuki paviliun, kilau warna-warni langsung memenuhi matanya. Ada banyak platform batu yang diisi lingkaran cahaya yang memiliki gulungan mengambang di dalamnya. Gulungan itu memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Jelas, itu bukan barang sederhana. Barisan kolektif yang mempesona membuat Mu Chen tercengang. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya. Ini adalah kekayaan kekuatan puncak, entah berapa banyak sekte malang yang telah diserbu setelah bertahun-tahun. Mandala tidak meminta Mu Chen untuk memilih. Sebaliknya, dia membuat gerakan mencakar. Garis cahaya terbang dan memasuki tangannya, yang dia lemparkan ke Mu Chen. Karena kamu akan berpartisipasi di Dragon Phoenix Haven, maka kamu harus tahu pesaingmu. Para jenius dari generasi muda wilayah utara semuanya tercatat di sini. Anda dapat melihat-lihat sehingga Anda dapat membuat persiapan yang tepat jika Anda menemukannya. Mendengar kata-kata Mandala, hati Mu Chen bergetar dan dia segera menerima seberkas cahaya. Saat cahaya menghilang, sebuah gulungan terungkap di hadapannya. Di kedua sisi gulungan itu ada seekor naga dan Phoenix yang kusut bersama, samar-samar mengeluarkan raungan drakonik dan tangisan Phoenix, yang jelas terdengar. Dia perlahan membukanya dan cahaya keemasan segera beredar. Apa yang pertama kali muncul di depan matanya adalah 3 kata emas flamboyan. Catatan Naga Phoenix. Bab 766 Cahaya Pemusnahan Surga Mandala. Saat dia membuka gulungan itu, cahaya keemasan memasuki mata Mu Chen. Kata-kata kuno yang berkedip-kedip dengan cahaya tampak hidup, dan bertanya-tanya di depan matanya. Catatan Naga Phoenix peringkat 9, Chisue dari Istana Dewa Ular. Memiliki tubuh utama dari Scarlet Blood Serpent dengan garis keturunan Divine Beast. Memiliki sifat biadab, haus darah dan pernah berlumuran darah di lebih dari 100 kota. Petik 2 Catatan Naga Phoenix peringkat 7, Ding Xuan dari klan raksasa spiritual. Lahir dengan kekuatan besar dan bisa mengangkat gunung. Pernah menantang dan menjalani 100 pertempuran, mengalahkan 100 penguasa. Petik 2, Catatan Naga Phoenix peringkat 5, Hong Yu dari Gerbang Iblis. Mempesona dan memikat, dikenal sebagai kecantikan terkenal di alam utara. Jenius yang tak terhitung jumlahnya telah disihir olehnya, bahkan menyebabkan seorang jenius yang telah diasuh selama bertahun-tahun oleh kekuatan puncak untuk mengkhianati sektenya sendiri. Petik 2 Membaca sampai di sini, Mu Chen sedikit tercengang. Seberapa cantik wanita bernama Hong Yu itu, bahkan menyebabkan orang mengkhianati sekte mereka sendiri. Hebat, Mu Chen memuji sambil mendecakkan lidahnya. Meskipun tidak ada catatan pencapaian pertempuran Hong Yu ini,
Mu Chen tidak akan begitu bodoh untuk berpikir bahwa dia bisa berada di peringkat 5 semua karena kecantikannya. Bagaimana dengan Liu Yan dari Istana Mendalam Langit? Dengan sedikit gemetar di hatinya, dia melanjutkan membaca. Dengan bakat dan kekuatan Liu Yan, tidak mungkin baginya untuk tidak berada dalam rekor ini, dan seperti yang diharapkan Mu Chen, dia menemukan nama yang familiar itu di peringkat 4. Catatan Naga Phoenix peringkat 4, Liu Yan dari Istana Mendalam Langit. Mengolah tubuh surgawi Myriad Flames, tak tertandingi sombong dengan api surgawi yang bisa membakar apa saja. Dia bahkan berhasil mundur sepenuhnya tanpa cedera saat menghadapi penguasa kelas 5. Petik 2. Tubuh surgawi Myriad Flames, Mu Chen sedikit menyipitkan matanya. Meskipun ada perbedaan kata antara Myriad Flames Celestial Body dan Heavenly Flames Celestial Body, itu jauh lebih kuat daripada yang terakhir. Karena, dalam 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat, benda surgawi Myriad Flames menduduki peringkat ke-69. Dikatakan bahwa untuk mengolah tubuh surgawi yang berdaulat ini, seseorang harus mengumpulkan ratusan api aneh antara langit dan bumi untuk membakar energi spiritual seseorang untuk memurnikan tubuh surgawi api segudang. Setelah penyempurnaan yang berhasil, itu akan menjadi sangat kuat. Dibandingkan dengan Liu Ming, Liu Yan memang jauh lebih kuat. Tapi apa yang membuat Mu Chen merasa heran adalah kenyataan bahwa Liu Yan bahkan bertarung dengan penguasa kelas 5 dan bisa sepenuhnya mundur tanpa cedera. Sepertinya kemampuan untuk melawan lawan yang melebihi wilayah kekuasaannya tidak eksklusif untuknya. Jenius lain juga memiliki sarana untuk mencapainya. Sepertinya dia memang orang yang merepotkan. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati di Dragon Phoenix Haven. Dengan lawan seperti itu yang mengincarnya dalam kegelapan, dia tidak boleh ceroboh. Saat pikiran ini melintas di hatinya, tatapan Mu Chen bergeser ke atas. Saat ini, dia bahkan lebih ingin tahu tentang catatan Naga Phoenix ini. Bahkan Liu Yan hanya berada di peringkat keempat, lalu karakter ganas seperti apa yang akan menjadi top 3. Cahaya keemasan melonjak saat karakter emas bertanya-tanya dengan tatapan Mu Chen berhenti di top 3. Catatan Naga Phoenix peringkat 3, Su Biyue dari Myriad Saint Peak, seorang gadis suci dan murni yang kecantikannya sebanding dengan Hong Yu dari Gerbang Iblis. Di wilayah utara, berapa kali dia bertindak dapat dihitung dengan satu tangan. Tapi setiap kali dia bertindak, dia pasti akan mengalahkan lawannya dalam 10 gerakan. Dia pernah bertarung dengan Hong Yu dari Gerbang Iblis, yang berakhir dengan kemenangan kecil. Mengalahkan lawannya dalam 10 gerakan. Mata Mu Chen mengungkapkan keterkejutan. Bantalan emas dari catatan Naga Phoenix ini agak terlalu tinggi, masing-masing dari mereka sangat kuat. Adapun, mengalahkan lawan dalam 10 gerakan, ini, hanya memikirkannya akan membuat orang lain ketakutan. Catatan Naga Phoenix peringkat 2, Pangeran Netherworld dari Istana Netherworld. Istana Netherworld mengadopsi metode penyulingan serangga berbisa untuk memelihara para jenius, dan di antara 10.000 jenius, hanya satu yang keluar. Dia adalah Pangeran Netherworld. Menatap karakter yang memancarkan cahaya keemasan, Mu Chen, bagaimanapun, merasakan hawa dingin yang samar di hatinya. Tidak ada catatan tentang pencapaian pertempuran Pangeran Netherworld ini, tetapi hanya beberapa kata itu saja sudah cukup untuk membuat seseorang menggigil. Memelihara para jenius dengan metode serangga berbisa, metode ini hanya bisa disebut kejam. Terlebih lagi, Pangeran Netherworld ini bisa keluar dari sana, jadi dia pasti telah mengalami pembantaian yang luar biasa. Beberapa bulan yang lalu, Mu Chen ingat bahwa Liu Tiandao sepertinya telah menyebutkan sesuatu tentang Istana Netherworld. Itu adalah kekuatan puncak sekolah lama di wilayah utara yang tampaknya tidak memiliki hubungan baik dengan domain Great Havenlaw mereka. Menatap nama Pangeran Netherworld, Mu Chen diam-diam memasukkannya ke dalam daftar bahayanya. Meskipun dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, hanya fakta bahwa kedua kekuatan itu tidak memiliki hubungan yang baik sudah cukup baginya untuk lebih berhati-hati. Lalu, bagaimana dengan yang pertama? Hati Mu Chen bergetar ringan. Bahkan Pangeran Netherworld hanya bisa berada di peringkat kedua, lalu sosok dewa seperti apa yang akan menjadi yang pertama? Saat Mu Chen mengalihkan pandangannya, deretan kata-kata kuno diam-diam muncul di atas. Catatan Naga Phoenix peringkat 1, Fang Yi dari Paviliun Surgawi. Pengantar hanya beberapa kata ini. Tapi hanya beberapa kata pengantar saja yang membuat tatapan Mu Chen berubah serius. Seseorang dengan pengenalan yang begitu sederhana namun,
bisa duduk dengan kokoh di atas catatan naga Phoenix hanya dapat digambarkan sebagai menakutkan. Paviliun surgawi dapat dianggap sebagai satu dengan kekuatan puncak dengan fondasi terpanjang di wilayah utara. Mereka telah mengalami 5 perburuan besar dan masih dapat berdiri kokoh tanpa jatuh. Fang Yi ini juga seorang jenius mutlak, karena dia diasuh oleh Paviliun surgawi dengan segala cara selama bertahun-tahun. Mereka tampaknya memiliki niat untuk menjadikannya penguasa Paviliun surgawi berikutnya. Suara lembut Mandala perlahan bergema. Mu Chen dalam hati mendecakkan lidahnya. Diasuh dengan segala cara oleh Paviliun surgawi yang memiliki fondasi yang begitu panjang, tidak heran mengapa dia begitu menakutkan. Wilayah utara ini benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Mu Chen berkata dari hatinya, memang, hanya dengan memasuki dunia 1000 besar, seseorang dapat mengetahui luasnya dunia ini. Itu juga yang membuat dunia ini menarik. Jalan seorang ahli adalah salah satu yang dipenuhi dengan kesengsaraan untuk memulai. Hanya dengan menekan maju, selangkah demi selangkah, seseorang dapat memiliki kemampuan untuk mengabaikan orang lain. Sekarang kamu tahu karakter kuat seperti apa yang berpartisipasi di Dragon Phoenix Haven. Jangan berpikir bahwa Anda bisa bangga dan sombong dengan menang melawan beberapa orang lemah. Mandala kuliah, kecuali cara dia berbicara, yang dipenuhi dengan usia dan pengalaman, dikombinasikan dengan suaranya yang lembut agak aneh. Bagaimana saya bangga dan sombong? Mu Chen memutar matanya ke arahnya. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri, dia bukan orang yang impulsif untuk dengan bodohnya berpikir bahwa dia tak terkalahkan di bawah langit. Apakah kamu takut? Mandala mengangkat bibirnya sambil melanjutkan, apakah kamu masih akan berpartisipasi? Menatap catatan naga Phoenix di tangannya, Mu Chen dengan ringan tersenyum saat dia menyimpannya dan menjawab, ketika surga naga Phoenix berakhir, aku pasti akan mendapat tempat di 10 besar. Para jenius dalam catatan itu memang naga dan burung Phoenix di antara manusia. Jika dia bertarung dengan mereka, itu pasti akan menjadi kesempatan langka baginya untuk menggiling dirinya sendiri, dan dia tidak pernah takut melakukan penggilingan semacam itu. Saat itu, di Akademi Spiritual Surga Utara, Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya juga merupakan ahli yang tidak terjangkau di matanya. Tetapi pada saat dia meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, dia berdiri di puncak. Mungkin dia tidak memiliki latar belakang yang terkenal seperti para jenius itu, tetapi dia tidak pernah merasa bahwa dia lebih lemah dari yang lain. Itu karena dia punya cita-citanya sendiri. Dia telah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan membawa ibunya kembali. Demikian juga, dia juga telah berjanji kepada gadis itu bahwa dia merindukan siang dan malam bahwa dia akan menjadi ahli tertinggi yang akan menghalangi badai dan hujan untuknya. Oleh karena itu, dia tidak akan takut dengan jalan ini dan tatapannya akan selamanya melihat ke depan dari awal hingga akhir. Melihat senyum di wajah Mu Chen, pupil emas Mandala berkelebat dengan noda keheranan, sebelum dia dengan ringan bertepuk tangan sambil tersenyum. Cukup bagus, setidaknya kamu punya pengaruh. Meskipun itu hanya bagian depan yang kuat dengan bagian dalam yang lemah, setidaknya Anda tidak mempermalukan gelar penerus tubuh abadi primordial. Petik 2. Di mana barang yang akan kamu berikan padaku? Mu Chen tidak memperhatikannya saat dia langsung mengulurkan tangannya, menuntut dengan senyum yang menyipitkan mata. Dengan posisi Mandala, barang yang akan dia berikan padanya pasti tidak biasa. Mengetahui bahwa semua peserta di Dragon Phoenix Haven adalah monster, Mu Chen ingin sekali mendapatkan lebih banyak sarana untuk dirinya sendiri. Karena bahkan untuk seseorang yang percaya diri seperti dia, setelah mengetahui 3 peringkat teratas, dia tahu bahwa mereka semua adalah lawan yang benar-benar tangguh. Mandala memutar matanya ke arah Mu Chen, sebelum berbalik dan menuju ke kedalaman paviliun penyimpanan buku. Melihat tindakannya, Mu Chen segera mengikutinya. Mereka melewati banyak platform batu yang memancarkan cahaya yang kuat. Meskipun fluktuasi yang keluar dari gulungan itu sangat kuat, langkah Mandala tidak berhenti. Hanya setelah 10 menit, dia mulai melambat, sebelum ujung paviliun penyimpanan buku muncul di depan mata mereka. Baru kemudian, Mandala menghentikan langkahnya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat patung batu yang tidak jelas di ujung paviliun penyimpanan buku. Patung batu itu berwarna abu-abu kusam dengan segel yang dibentuk dengan satu tangan yang menopang ke atas. Di telapak patung batu, ada bunga aneh yang melayang di atasnya. Bunga aneh itu berwarna ungu, dengan kelopak yang mempesona. Seolah-olah ada cahaya mempesona yang mengambang di atasnya. Pada saat yang sama,
ada gelombang aneh yang dipancarkan darinya, yang membuat perhatian Mu Chen sedikit terganggu. Pada saat itu, bahkan pikirannya akan tersedot olehnya. Gemuruh. The Nether Demon Heart Lightning tiba-tiba terdengar di hati Mu Chen, yang membuatnya segera bersih. Dia mundur selangkah dan menatap bunga ungu aneh itu dengan ketakutan di matanya. Itu sebenarnya adalah barang yang bisa membuat pikiran menjadi mabuk. Mandala membuat gerakan pemanggilan dengan tangannya dan bunga ungu itu melayang turun, sebelum mendarat di tangannya. Dia melihatnya sebentar, sebelum menjentikkan jarinya, membuat bunga itu terbang ke arah Mu Chen. Mu Chen dengan hati-hati menerimanya. Saat bunga itu mendarat di tangannya, dia menyadari bahwa sepertinya ada beberapa teks kuno di kelopak bunga itu. Ini adalah seni surgawi kuno yang dikenal sebagai cahaya pemusnahan surga Mandala. Setelah dieksekusi, langit dan bumi akan menjadi gelap dan suatu wilayah akan dimusnahkan sepenuhnya. Itu adalah kekuatan yang sebanding dengan pemusnahan yang sebenarnya. Mandala samar-samar berkata, tetapi jika Anda ingin mengolahnya, maka Anda harus meminjam kekuatan bunga mandala primordial. Mu Chen tercengang. Bunga mandala primordial adalah keberadaan mistis antara langit dan bumi, yang memiliki kecerdasan. Masing-masing dari mereka sebanding dengan ahli yang kuat, bagaimana dia akan meminjam kekuatan mereka. Tampaknya setelah melihat keraguan di hati Mu Chen, Mandala mengulurkan tangannya dan dengan lembut menunjuk ke perut Mu Chen. Disitulah laut berdaulat berada, dan di laut berdaulat, ada kertas hitam tersembunyi. Mu Chen mengerti apa yang dia maksud dan segera menjadi gembira. Karena ada tanda dewa dari bunga mandala primordial yang disegel di halaman abadi. Itu berarti cahaya pemusnahan surga mandala ini praktis dibuat untuknya. Yang lain tidak memiliki cara untuk melatihnya, tetapi itu sempurna untuknya. Pada saat ini, bahkan dengan ketenangan Mu Chen, dia tidak bisa menahan tawa. Hadiah dari mandala ini terlalu cocok untuknya. Bab 767 pindah. Selama beberapa hari berikutnya, Mu Chen telah memanfaatkan waktu sepenuhnya dan pergi mengasingkan diri di Istana 9 Nether. Tujuan utama pengasingannya adalah untuk mempelajari cahaya pemusnahan surga mandala. Setelah mempelajarinya, Mu Chen juga secara bertahap menyadari bahwa ini adalah seni surgawi yang mendalam dan tak terduga. Meskipun Mandala tidak memberitahu dia berapa tingkat seni surgawi cahaya pemusnahan surga mandala ini, sangat mungkin seni surgawi ini menjadi seni surgawi tingkat sempurna, berdasarkan dugaannya. Itu praktis seni surgawi terkuat di antara mereka yang dimiliki oleh Mu Chen. Bahkan seni surgawi 9 naga dan gajah belum mencapai tingkat peringkat sempurna. Secara alami, Divine Art tingkat tinggi berarti akan sulit untuk berlatih di dalamnya juga, dan kesulitan dari mandala Heaven's Annihilation Light ini membuat Mu Chen tanpa henti mendecakkan lidahnya, bahkan dengan bakatnya. Bahkan dengan petunjuk tersembunyi mandala, Mu Chen hampir tidak menyentuh rambutnya setelah beberapa hari. Tapi untungnya, dia memiliki tanda dewa dari bunga mandala primordial di halaman abadinya. Akan sangat membantu baginya untuk berlatih di cahaya pemusnahan surga mandala ini. Dia percaya bahwa hanya masalah waktu baginya untuk mempelajari cahaya pemusnahan surga mandala ini. Selain itu, dia memiliki harapan besar pada kekuatan cahaya pemusnahan surga mandala ini setelah mempelajarinya. Selain mempelajari mandala Heaven's Annihilation Light selama beberapa hari terakhir, Mu Chen juga telah membagi perhatiannya ke arah spiritual. Meskipun dia jarang menggunakan arah spiritual saat bertarung, bagaimanapun juga, itu adalah keuntungan dan kartu trufnya. Dan berbicara dari sudut tertentu, bakatnya dalam arah spiritual bahkan melampaui budidaya energi spiritualnya. Secara keseluruhan, ibunya adalah master arah spiritual tingkat leluhur arah spiritual asli, yang kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dihadapi mandala. Kadang-kadang, Mu Chen akan berpikir bahwa jika orang lain tahu bahwa ibunya adalah keberadaan yang menakutkan yang sebanding dengan penguasa surgawi, mungkin tidak akan ada seorang pun di benua Skylaw yang berani memprovokasi dia. Tapi pikiran ini juga benar-benar menghilang dalam pikiran Mu Chen dalam sekejap. Belum lagi ibunya saat ini terjebak, bahkan dengan karakternya, dia tidak akan mengintimidasi orang lain dengan koneksinya. Mu Chen dalam hati menghela nafas. Sepertinya, generasi kedua yang kuat, bukanlah sesuatu yang dia bisa, bahkan jika dia menginginkannya, itu lebih dapat diandalkan untuk mengandalkan dirinya sendiri. Dengan demikian, Mu Chen akan pergi ke paviliun penyimpanan buku selama waktu luangnya untuk mencari beberapa arah spiritual untuk dilatih.
Dia memiliki firasat bahwa surga naga Phoenix ini pasti akan menjadi pertempuran yang mengejutkan. Dengan sarana tambahan, dia akan memiliki kesempatan tambahan dalam melindungi dirinya sendiri. Menghadapi karakter ganas di catatan naga Phoenix, bahkan Mu Chen harus menenangkan diri dan tidak mampu meremehkan orang lain. Mandala juga telah memberi Mu Chen dukungan terbesarnya, mengizinkannya mengunjungi paviliun penyimpanan buku sesuai keinginannya, dan mengizinkannya untuk berlatih di dalamnya juga. Perlakuan khusus ini membuat beberapa raja menjadi iri. Lagi pula, semua orang tahu harta macam apa yang disimpan di paviliun penyimpanan buku. Biasanya, bahkan mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk masuk, kecuali jika mereka telah melakukan pelayanan yang baik. Namun, Mu Chen bisa dengan bebas masuk sesuai keinginannya, yang membuat mereka ngiler. Tapi, mereka hanya meneteskan air liur, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang itu. Pada titik waktu ini, bahkan orang buta pun dapat mengetahui bahwa Mu Chen dan penguasa memiliki hubungan yang luar biasa. Dan dengan dukungan penguasa, tidak ada seorang pun di domain Great Havenlau yang berani memprovokasi Mu Chen. Ambil Raja Elang Darah misalnya, dia tidak lagi berani melakukan trik apapun dengan Mu Chen. Lagi pula, jika dia membuat penguasa marah, maka dia mungkin akan kehilangan jabatannya. Setelah Mandala membuka semua sumber dayanya untuk Mu Chen, beberapa hari juga dengan cepat berlalu. Hari kelima, hari ini, Istana Sembilan Neter sangat ramai karena orang-orang dari berbagai faksi berkumpul di sini. Pada saat ini, Mu Chen tersenyum sambil menangkupkan tinjunya dengan mereka. Jika kamu sudah selesai bersiap, maka cepatlah pergi. Kami tidak akan mengirim Anda pergi. Surga Naga Phoenix terletak di pegunungan Naga Phoenix di barat laut, pergilah ke sana sendiri. Kata Mandala sambil melambaikan tangannya ke arah Mu Chen. Aku akan pergi sendiri. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tercengang. Meskipun dia telah berada di wilayah utara untuk beberapa waktu sekarang, dia tidak pernah pergi jauh dari domain Great Havenlau sendirian. Dia awalnya berpikir bahwa kelompok orang dari domain Great Havenlau ini akan mengirimnya sedikit, setidaknya untuk menunjukkan kekuatan puncak dan sedikit mengintimidasi kentang goreng kecil itu. Kamu bukan anak kecil, kamu butuh seseorang untuk menemanimu. Mandala mengayunkan bibirnya saat dia melanjutkan, jika kamu bahkan tidak mampu pergi ke pegunungan Naga Phoenix sendirian, maka jangan berpartisipasi dan menjadi malu. Mu Chen marah sampai-sampai giginya gatal. Jika bukan karena fakta bahwa gadis kecil di hadapannya ini bisa menekannya dengan lambaian tangannya, dia mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memberinya pelajaran. Penguasa domain bercanda, karena fakta bahwa hanya mereka yang berpartisipasi di surga Naga Phoenix yang bisa masuk dan yang lain yang terlalu kuat tidak bisa, perwakilan dari kekuatan lain juga akan ikut. Mereka tidak akan mengirim ahli untuk mengikuti. Nine Nether tersenyum di sebelahnya saat dia melanjutkan, oleh karena itu, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk menangani situasi apapun yang kamu hadapi di Dragon Phoenix Haven ini. Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Sepertinya dia benar-benar akan melakukan perjalanan solo kali ini. Ambil ini. Tepat ketika Mu Chen merasa tertekan dan hendak pindah, Mandala tiba-tiba menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya terbang ke arah Mu Chen. Mu Chen menangkapnya di tangannya, itu adalah batu giok antik dengan fluktuasi aneh yang memancar darinya. Jika Anda menghadapi bahaya hidup dan mati, hancurkan itu. Kata Mandala dengan acuh tak acuh. Mu Chen tercengang. Dia telah mendengar dari Nine Nether bahwa harus ada batasan di surga Naga Phoenix, sehingga mereka yang kekuatannya telah mencapai level Mandala tidak akan bisa masuk. Jika mereka melakukannya, mereka pasti akan mengalami masalah yang cukup besar. Tapi saat ini, Mandala telah memberinya batu giok antik, yang, setelah dihancurkan, dia akan mengandalkan fluktuasi itu untuk melakukan perjalanan melalui sobekan ruang. Jika itu masalahnya, maka dia pasti harus membayar harga untuk itu. Mu Chen merasa tersentuh di hatinya dan memegang batu giok antik. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu dan menyimpannya ke dalam gelang universalnya. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati di Dragon Phoenix Haven. Haha, Mu Chen, meskipun kita tidak akan bisa pergi ke pegunungan Naga Phoenix, kita akan selalu memperhatikan situasinya. Domain Great Havenlau kami akan menunggu Anda keluar. Kaisar Burung Hering Langit tersenyum dari samping. Kali ini, reputasi domain Great Havenlau saya akan bergantung pada Anda. Mu Chen dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Burung Hering Langit. Lord Sky Vulture Emperor,
yakinlah bahwa saya pasti akan melakukan yang terbaik. Menyelesaikan kata-katanya, dia tidak lagi ragu-ragu saat dia bergerak dan hendak melompat ke cakrawala. Jika kamu bisa kembali dengan lancar, maka kursi Raja ke-10 domain Great Havenlau akan menjadi milikmu. Mandala memandang Mu Chen saat dia berkata, "Haha, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Tuan Penguasa untuk menjaga kursi itu untukku." Mu Chen tertawa saat dia bergerak, langsung berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terbang melintasi cakrawala. Dalam beberapa saat, dia sudah menghilang dari pandangan semua orang. Melihat siluet kepergiannya, semua orang menghela nafas. Penguasa, surga naga Phoenix ini dikabarkan menjadi yang paling intens selama bertahun-tahun. Kekuatan puncak lainnya telah mengirim generasi muda mereka yang telah mereka pelihara dengan segala cara. Petik 2. Kaisar murid spiritual melihat ke arah di mana Mu Chen pergi, sebelum berbalik ke arah Mandala. Setelah bertahun-tahun, domain Great Havenlau kami berada pada posisi yang kurang menguntungkan di Dragon Phoenix Haven, sehingga kehilangan semua reputasi kami. Meskipun Mu Chen tidak sederhana, saya khawatir. Para ahli yang tersisa diam-diam menganggukkan kepala mereka juga. Mereka juga memiliki seorang jenius dari generasi muda yang ikut serta dalam Dragon Phoenix Haven. Tapi saat dia masuk, dia sudah dibunuh oleh jenius dari Istana Netherworld, menyebabkan kerugian besar pada reputasi mereka. Setelah itu, domain Great Havenlau praktis menyerah pada Dragon Phoenix Haven. Tapi kali ini, Mandala telah mengirim seseorang untuk berpartisipasi. Meskipun kinerja Mu Chen sejauh ini cukup bagus, semua jenius yang mengambil bagian dalam Dragon Phoenix Haven jauh melebihi dia. Mereka takut jika Mu Chen gagal, domain Great Havenlau mereka akan kehilangan reputasi mereka sekali lagi. Setelah menjadi kura-kura selama bertahun-tahun, pada akhirnya kita harus mengirim seseorang keluar. Mandala samar-samar tersenyum saat dia menatap kaisar murid spiritual. Aku tahu kalian tidak terlalu percaya diri pada Mu Chen, tapi aku percaya. Adapun hasilnya, kami akan menunggu dan melihat. Mendengar kata-kata Mandala, kaisar murid spiritual tidak berani berbicara lebih jauh dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia tidak membidik Mu Chen, tapi apa yang dia katakan semuanya benar. Lagi pula, dibandingkan dengan 10 jenius teratas di Dragon Phoenix Haven, memang ada kesenjangan yang cukup besar di antara mereka. Tetapi karena Mandala telah mengatakan bahwa dia percaya padanya, maka mereka hanya bisa memilih untuk percaya juga. Mereka berharap kali ini, domain Great Havenlau mereka tidak akan seperti masa lalu, dan mengirim orang untuk pergi, hanya untuk akhirnya bahkan tidak memiliki bayangan kembali. Setiap ahli juga mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah utara. Mereka hanya bisa membayangkan bahwa di periode mendatang, wilayah itu akan paling menarik perhatian di wilayah utara. Jenius yang tak terhitung jumlahnya akan bersaing di sana. Akan ada beberapa yang naik dan ada yang jatuh karena itu juga. Tapi tidak peduli apa, ketika surga naga Phoenix berakhir, catatan naga Phoenix juga akan berubah. Bab 768 bertemu jauh di dalam gunung. Pegunungan Naga Phoenix adalah tanah kuno yang terkenal di wilayah utara. Alasan mengapa itu terkenal secara alami adalah karena surga Naga Phoenix di pegunungan Naga Phoenix. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, ada naga sejati dan Phoenix sejati yang melepaskan pertempuran besar yang mengejutkan. Pertempuran itu menyebabkan puluhan ribu meter diratakan ke tanah, bahkan langit hancur dalam pertarungan itu. Di klan naga dan Phoenix yang kuat, naga sejati dan Phoenix sejati adalah eksistensi terkuat, eksistensi kuat yang memiliki kekuatan yang menyaingi penguasa surgawi. Pertarungan mengejutkan itu berakhir dengan jatuhnya kedua makhluk mengerikan itu, dan kuburan mereka berubah menjadi surga naga Phoenix. Dikatakan bahwa surga naga Phoenix diwarnai dengan darah naga sejati dan Phoenix, menyebabkannya menjadi sangat tidak normal. Banyak harta yang tidak dapat ditemukan di luar ada di mana-mana di Dragon Phoenix Haven. Sedemikian rupa sehingga jika seseorang bisa mendapatkan esensi darah dari naga sejati atau Phoenix, mereka dapat memperbaiki fisik naga sejati dan fisik Phoenix sejati setelah menyempurnakannya. Jika mereka berhasil, ketangguhan fisik mereka hampir akan sebanding dengan klan naga dan Phoenix. Poin penting adalah bahwa esensi darah dari naga sejati dan Phoenix juga akan memberikan vitalitas yang kuat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bagian yang menakutkan dari Divine Beast adalah bahwa mereka memiliki vitalitas yang tidak dapat dibandingkan dengan manusia. Jika manusia juga bisa mendapatkan vitalitas yang mirip dengan mereka, tidak diragukan lagi itu akan sangat bermanfaat di jalur kultivasi. Selain itu,
Ada juga rumor bahwa surga naga Phoenix memiliki warisan yang ditinggalkan oleh naga sejati dan Phoenix yang tersembunyi di dalamnya. Jika mereka bisa mendapatkannya, itu praktis akan naik ke surga dalam satu langkah. Tapi, setelah bertahun-tahun, setiap kali surga naga Phoenix dibuka, tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh naga sejati dan Phoenix. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa rumor tersebut dibuat-buat. Tapi, meski begitu, setiap kali Dragon Phoenix Haven akan dibuka, tidak hanya para jenius dari generasi muda wilayah utara yang tergerak, bahkan pasukan puncak dari wilayah utara akan ngiler dan mengirim perwakilan mereka juga. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, surga naga Phoenix menjadi standar pembawa emas yang digunakan untuk memeriksa generasi muda di wilayah utara. Dengan demikian, apa yang disebut catatan naga Phoenix lahir. Tapi, tidak peduli apa, pembukaan Dragon Phoenix Haven setiap saat akan menjadi fokus utama perhatian di wilayah utara. Ketika Mu Chen meninggalkan domain Great Havenlau, dia langsung bergegas menuju pegunungan Naga Phoenix. Tetapi karena fakta bahwa itu terletak di bagian utara wilayah utara, dengan jarak yang sangat jauh antara itu dan domain Great Havenlau, dia tidak tahu berapa banyak wilayah kekuatan kuat yang harus dia lewati di sepanjang jalan. Tapi, secara umum, perjalanan ini agak mulus. Selain perjalanan Mu Chen dengan kecepatan tinggi, dia sudah secara bertahap mendekati wilayah utara hanya dalam 2 hari. Saat dia secara bertahap semakin dekat, Mu Chen mulai merasakan semakin banyak fluktuasi energi spiritual menuju ke arah yang sama. Jelas, mereka semua berjalan menuju surga naga Phoenix. Pemilik fluktuasi energi spiritual itu masih muda, dengan kekuatan yang layak. Namun, mereka tidak membuat Mu Chen terlalu heran karena yang dia temui sejauh ini hampir setara dengan Su Qing dan Zhou Yue. Mu Chen tidak mengambil inisiatif untuk mendekati orang-orang itu dan memilih untuk menghindari mereka sebagai gantinya, memilih jalur pegunungan yang dalam untuk perjalanannya. Meskipun kecepatannya akan terganggu oleh binatang spiritual yang berada di pegunungan itu lebih baik daripada memiliki perselisihan. Itu juga tenang dan damai. Tentu saja, poin utamanya adalah dia membutuhkan kedamaian untuk melanjutkan studinya tentang cahaya pemusnahan surga Mandala. Malam menutupi tanah, dengan auman sesekali dari binatang spiritual jauh di dalam gunung, menyebar di malam hari. Kilauan api muncul di hutan lebat saat sosok ramping duduk dengan tenang dengan mata tertutup. Di telapak tangannya, ada bunga ungu yang berputar perlahan yang memancarkan cahaya ungu tua. Di dalam cahaya ungu gelap sepertinya ada teks kuno yang memasuki tubuhnya di sepanjang telapak tangannya. Samar-samar, tampaknya menguraikan rune mendalam tertentu. Itu secara alami Mu Chen yang bepergian sendiri. Selama 2 hari ini, dia telah melakukan perjalanan jauh ke pegunungan. Memahami sendiri juga telah memberinya panen. Pengepungan cahaya ungu berlangsung selama 1 jam sebelum berangsur-angsur menghilang, lalu Mu Chen perlahan membuka matanya. Dia melihat bunga ungu di tangannya dan dengan membalik telapak tangannya, dia menyimpannya. Ini memang sangat dalam, bahkan jika aku bisa memahami kedalaman dari tanda dewa dari bunga mandala primordial di halaman abadi, aku hanya berhasil menyentuh titik yang sangat dangkal darinya. Mu Chen dalam hati menghela nafas. Cahaya pemusnahan surga mandala ini memang layak menjadi seni surgawi peringkat sempurna. Kesulitan mengolahnya bahkan membuatnya merasa sakit kepala. Mu Chen dengan ringan meludahkan seteguk udara saat dia menekan pikiran di dalam hatinya dan berniat untuk masuk ke kondisi kultivasi. Tepat ketika Mu Chen hendak berkultivasi, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia memadamkan api di depannya dengan lambaian tangannya. Lebih jauh lagi, sosoknya telah terbang dalam kegelapan seperti musang, dengan penuh semangat bolak-balik di hutan. Petak-petak hutan melintas di depan matanya dan, lama kemudian, Mu Chen diam-diam mendarat di pohon besar yang rimbun. Dia kemudian memisahkan daun dan melihat ke depan. Ketika dia mengarahkan pandangannya, ekspresinya tidak bisa menahan diri untuk membeku. Di luar hutan ada danau yang jernih dengan bulan bundar yang menggantung tinggi di langit, menuangkan sinar bulannya, yang membuat selubung perak di danau itu. Tapi yang membuat Mu Chen terpana bukanlah pemandangan danau ini. Di danau, ada tubuh telanjang seputih salju yang sedang mandi dengan anggun. Rambutnya, yang tampak seperti air terjun, tersebar di permukaan air. Karena sudutnya, Mu Chen hanya bisa melihat separuh wajahnya. Setengah itulah yang tanpa sadar membuat Mu Chen, yang terbiasa melihat keindahan, menarik napas kembali.
Dia memiliki alis melengkung, hidung mancung, bibir kemerahan, serta mata yang tampak seperti dua potong obsidian di bawah bulu matanya yang ramping. Ada juga lapisan kilap di kulitnya yang seputih salju. Mu Chen tidak bisa membantu mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia melihat lehernya yang seputih salju yang anggun seperti angsa, dan tulang selangka yang indah, yang ramping dan memikat. Lebih jauh ke bawah terhalang oleh danau yang jernih tapi samar-samar, dia bisa melihat banyak lekukan. Dalam hal kecantikan, wanita ini bisa berada di top 3 wanita yang pernah dilihat Mu Chen sejauh ini. Menurut pikirannya, bahkan Hong Yu dari Gerbang Iblis, yang kecantikannya tak tertandingi di wilayah utara tidak akan melampaui dirinya. Percikan, ketika Mu Chen melihat wanita itu, air danau di belakangnya tiba-tiba memercik. Noda 7 warna melintas, dan pada saat berikutnya, air danau meledak ketika seekor ular besar 7 warna menyerbu dan menerkam ke arah wanita itu. Saat melihat ini, wajah Mu Chen langsung, sedikit berubah saat dia hampir menyerang secara refleks. Tetapi pada saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba berhenti. Karena dia melihat wanita di danau itu tertawa kecil. Tawanya seperti mutiara yang jatuh ke piring perak, jelas dan renyah. Dia melambaikan tangannya dan ular besar 7 warna dengan cepat menyusut dalam ukuran, menjadi seukuran telapak tangan, dan melingkari bahunya yang halus. Jadi ular 7 warna ini adalah hewan peliharaannya. Mu Chen diam-diam merasa lega. Tepat ketika dia hendak pergi dengan tenang, sepasang pupil obsidian tiba-tiba melesat dari danau. Sial, ketahuan. Hati Mu Chen sedikit bergetar saat sosoknya langsung meledak mundur. Meskipun wanita di depannya memiliki kecantikan yang luar biasa, Mu Chen tahu bahwa dia mungkin tidak sederhana, jadi dia tidak ingin memprovokasi dia. Berdesir, kecepatan Mu Chen sangat cepat. Dia terbang lebih dari 1000 kaki dalam sekejap mata. Namun tiba-tiba, tubuhnya menjadi kaku saat mendarat di sebuah pohon besar. Melihat ke depan, dia melihat sosok berjubah hitam, bersandar di cabang pohon menatapnya dengan senyum yang menyipitkan mata. Itu adalah masa muda. Dia memiliki wajah yang lembut dan cantik dan senyum di wajahnya agak hangat. Tapi tidak tahu mengapa, tubuh Mu Chen tiba-tiba menegang saat melihatnya. Dia merasakan bahaya yang tak tertahankan dari pemuda berpakaian hitam misterius itu. Teman, jika kamu melarikan diri seperti ini, aku akan dipukuli. Pemuda berjubah hitam menggaruk kepalanya saat dia memberi Mu Chen senyum tak berdaya, sebelum melangkah maju. Murid Mu Chen menyusut saat ia meledak mundur. Berdesir, pada saat itu, ketika dia mundur, pemuda berpakaian hitam telah muncul di hadapannya, dengan lembut meletakkan tangannya di bahunya. Seketika, energi spiritual di tubuhnya berhenti beredar. Mata Mu Chen menunjukkan keterkejutan, karena dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan pemuda berjubah hitam itu akan sangat menakutkan. Orang itu jelas tidak semudah yang dia lihat di permukaan. Pemuda berpakaian hitam meraih bahu Mu Chen dan pindah. Ketika dia muncul berikutnya, dia sudah berada di tepi danau, sebelum dia melepaskan Mu Chen. Mu Chen bersiaga dan mundur beberapa langkah. Tepat ketika dia akan berbicara, seorang wanita mengenakan gaun berwarna terang berjalan tanpa alas kaki di permukaan danau, sebelum berhenti di depan Mu Chen. Mu Chen benar-benar melihat wanita di depannya. Tidak, dia seharusnya perempuan. Dia jelas memiliki usia muda, tetapi dia memiliki pesona alami yang terpancar dari tengah alisnya. Kelembutan gadis yang dikombinasikan dengan pesonanya membuatnya sangat memikat. Saat gadis itu berjalan, pemuda berjubah hitam, yang menunjukkan kekuatan mengerikan, segera memiliki senyum menjilat di wajahnya saat dia berlari dengan wajah panjang. Kakak, aku baru saja membantumu mengusir binatang spiritual terdekat ketika anak ini masuk. Kamu tidak bisa menyalahkanku karena tidak menjagamu dengan baik. Mu Chen terkejut. Gadis yang tampak muda seperti itu sebenarnya adalah kakak perempuan dari pemuda itu dengan kekuatan yang menakutkan. Tapi fluktuasi energi spiritual di sekitar gadis di hadapannya ini tampaknya tidak lebih kuat dari miliknya. Gadis itu menatap pemuda berjubah hitam itu dengan tatapan dingin dengan matanya yang memikat, sebelum menatap Mu Chen. Ular 7 warna merangkak di atas bahunya, sementara itu menjulurkan lidahnya ke arah Mu Chen. Ini, Mu Chen batuk kering. Tepat ketika dia akan berbicara, gadis itu mengulurkan tangannya dan suaranya yang jernih dan tajam bergema di malam hari, yang membuat Mu Chen ketakutan di tempat. Kamu memiliki aroma esensi darah naga api primordial pada kamu, beri aku kompensasi 5 tetes. Bab 769 Gadis dan Pemuda.
Kamu memiliki aroma esensi darah naga api primordial pada kamu, beri aku kompensasi 5 tetes. Suara jernih dan renyah gadis itu bergema di tepi danau ini. Mu Chen, bagaimanapun, tercengang saat dia melihat tangan putih bersih yang terulur ke arahnya. Setelah beberapa saat, ketika dia pulih dari keterkejutannya, dia tersenyum datar. Aku tidak punya. Apakah dia bercanda? Esensi darah naga api primordial adalah sesuatu yang dia berikan semuanya dan hanya bisa mendapatkan 9 tetesnya. Selanjutnya, dia bahkan memberi 9 neter 4 tetes setelah itu, karena itu sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Jadi, saat ini, Mu Chen hanya memiliki 5 tetes tersisa bersamanya. Tapi gadis yang tidak tampak tua ini sebenarnya sangat kejam dengan makannya. Kamu tidak memilikinya. Gadis itu memberi Mu Chen senyum ringan saat pupilnya yang seperti obsidian berkedip-kedip dengan cahaya. Keindahan yang menakjubkan bahkan membuat bulan menjadi kusam dibandingkan. Melihat kecantikannya, pikiran Mu Chen kosong sesaat, seolah-olah ada suara di dalam hatinya yang menuntutnya untuk mengambil sendiri esensi darah naga api primordial. Gemuruh, tapi kekosongan itu hanya berlangsung sesaat, sebelum neter Demon Heart Lightning terdengar di dalam hatinya, yang langsung membangunkannya dari keadaan blank. Segera, dia terkejut di dalam hatinya, karena gadis di hadapannya benar-benar memiliki pesona alami dengan setiap kerutan dan senyumnya. Berdesir, ketika Mu Chen bangun, sosoknya meledak mundur dalam sekejap, meninggalkan bayangan di langit saat sosoknya dengan cepat melesat ke arah hutan seperti sambaran petir. Xiao Lin, melihat pesonanya tidak efektif melawan Mu Chen, gadis itu memiliki kilatan keheranan di wajahnya, sebelum dia mengulurkan jarinya dan menjentikkan dengan lembut. Ketika pemuda berpakaian hitam mendengar kata-katanya, dia tanpa daya menganggukkan kepalanya dan menghilang. Saat menghilang, sosok Mu Chen telah berhasil masuk ke dalam hutan. Tapi itu hanya beberapa saat sebelum sosok Mu Chen muncul di tempat dia sebelumnya. Teman ini, kamu bisa menyerah untuk berlari. Akan merepotkan jika kamu membuat kakak perempuanku marah. Pemuda berpakaian hitam muncul di samping Mu Chen sambil mengangkat bahu. Menatap pemuda misterius berjubah hitam, Mu Chen merasakan dingin di hatinya untuk waktu yang lama. Kekuatan yang ditampilkan oleh orang ini terlalu menakutkan. Perbedaan kekuatan mereka tidak pada level yang sama. Karena dia tidak bisa lari lagi, Mu Chen malah menjadi tenang. Dia mengarahkan pandangannya ke gadis itu dan mengangkat tangannya. Maaf, saya hanya mendengar keributan dan jadi saya datang ke sini. Itu tidak sengaja, aku tahu. Gadis itu dengan lembut menyentuh ular 7 warna di bahunya dan melanjutkan, kalau tidak, aku tidak akan meminta hanya esensi darah naga api primordialmu. Berdasarkan apa? Mu Chen mengatupkan giginya, secara tidak sengaja melirik dan kompensasi untuk itu adalah 5 tetes esensi darah naga api primordial. Itu terlalu mahal, berdasarkan fakta bahwa kamu tidak dapat melarikan diri, gadis itu tersenyum. Sudut bibir Mu Chen berkedut saat ia runtuh pada akhirnya. Namun, dia juga lugas saat dia melemparkan botol giok ke gadis itu dengan lambaian tangannya. Bahkan sebelum gadis itu mengulurkan tangannya, ular 7 warna yang melingkar di bahunya terbang keluar seperti sambaran petir. Itu menghancurkan botol giok itu dengan sapuan ekornya dan 5 tetes esensi darah naga api primordial terbang keluar. Setelah itu, ular itu membuka mulutnya, mengisap dan melahap semuanya dalam satu tegukan. Mu Chen tercengang pada adegan ini saat dia melihat ular 7 warna dengan tatapan aneh. Dia telah membuat kesalahan dalam penilaian sebelumnya. Ternyata ular 7 warna ini sangat tangguh. Di dalam esensi darah naga api primordial berisi kehendak naga api primordial. Tapi, saat ini, itu dilahap dalam sekali teguk, dan melihat betapa semaraknya itu jelas sama sekali tidak terpengaruh. Meskipun Xiao Kai bukan binatang surgawi di dunia 1000 besar, itu tidak lebih lemah dari binatang surgawi peringkat atas saat ia terbangun. Gadis itu menyentuh tubuh halus ular 7 warna saat dia berkata. Mu Chen sedikit terkejut. Ular 7 warna ini sebenarnya bukan dari dunia 1000 besar. Itu berarti itu dari pesawat bawah. Lalu, bisakah 2 orang di depannya ini juga berasal dari pesawat bawah? Setelah melahap 5 tetes esensi darah naga api primordial, ular 7 warna dengan cepat masuk ke lengan gadis itu dan pergi tidur. Sepertinya ingin memperbaiki energi itu. Saat melihat ini, gadis itu mengungkapkan seulas senyum di wajahnya, yang sangat cantik. Sepertinya esensi darah naga api primordial sangat membantu Xiao Kai. Gadis itu terkekeh sambil menatap Mu Chen.
Terima kasih untuk itu. Mu Chen melemparkan bibirnya ke samping dan tidak bisa diganggu untuk berbicara lebih jauh. Kehilangan 5 tetes esensi darah naga api primordial di tengah malam memang membuat hatinya sakit. Dia berkata dengan nada agak tidak senang, jadi, bisakah saya pergi sekarang? Kedua orang di hadapannya ini terlalu misterius, jadi mereka tidak boleh menjadi karakter yang sederhana. Karena itu, dia tidak ingin terlibat lebih jauh dengan mereka. Seseorang harus lebih berhati-hati saat bepergian. Haha, kawan, jangan marah. Karena kita telah bertemu di sini, itu berarti kita memiliki takdir di antara kita. Karena kamu telah mentraktir Xiao Kai untuk makan, maka kami juga akan mentraktirmu. Pemuda berpakaian hitam tersenyum dengan mata menyipit saat ia memeluk bahu Mu Chen, bertindak sangat dekat. Mendengar kata-katanya, Mu Chen hanya ingin muntah. Itu adalah sesuatu yang ingin dia gunakan untuk memperbaiki fisiknya. Tidak dibutuhkan. Mu Chen dengan kaku menolak, tetapi dia telah meremehkan gairah pemuda berpakaian hitam itu. Yang terakhir praktis menariknya ke bawah pohon dan mulai memanggang daging di atas api unggun. Minyak emas menetes dan menyebabkan percikan bunga api. Ayo makan. Sebelum Mu Chen bisa menolak, pemuda berpakaian hitam telah langsung mendorong daging panggang di tangan Mu Chen dan dia mulai melahap makanan. Kecepatan cepat itu membuat Mu Chen tercengang sambil menatapnya. Di tengah malam, orang aneh macam apa yang dia temui? Mu Chen terdiam saat dia melihat ke arah langit. Tak lama kemudian, dia tidak bisa diganggu untuk berpikir lagi. Bagaimanapun, jika pihak lain ingin berurusan dengannya, dia tidak perlu menggunakan cara yang tercela. Karena itu, dia juga mulai melahap tanpa kesopanan. Saat mereka berdua makan, gadis itu duduk di samping dengan tangan menopang pipinya. Pupil hitamnya yang seperti obsidian diam-diam menatap mereka berdua. Bulan naik tinggi dan, dengan cepat, itu benar-benar berantakan di samping api unggun. Mu Chen bersandar di pohon sambil menggosok perutnya. Sudah beberapa waktu sejak dia melahap dirinya sendiri. Ketika seseorang berkultivasi hingga ketinggian yang dalam, tidak sulit untuk menahan diri dari makan. Haha, teman ini lugas. Saya Gulin, ini kakak perempuan saya. Pemuda berpakaian hitam menyeka mulutnya saat dia melihat Mu Chen, sangat puas saat dia memperkenalkan dirinya. Kai Xiao, gadis itu melirik pemuda berjubah hitam saat dia berkata. Mu Chen memutar matanya, muncul dengan nama palsu yang setidaknya tidak nyata. Dia menghela nafas ketika dia menjawab, saya Mu Chen, saat ini bersiap untuk menuju surga Naga Phoenix. Surga Naga Phoenix, aku sudah sering mendengar nama itu, akhir-akhir ini. Pemuda berjubah hitam bernama Gulin menggaruk kepalanya saat dia berkata dengan bingung. Kalian bukan dari wilayah utara. Mu Chen sedikit terkejut. Jika itu adalah seseorang dari wilayah utara, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak tahu tentang surga Naga Phoenix. Ya, kami juga bukan dari benua Skylaw. Kami datang ke sini karena kami memiliki sesuatu untuk dilakukan. Gulin tersenyum. Mu Chen mengangguk. Dia menatap Gulin untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak bisa menahan pertanyaan, sudah berapa tahun kamu berkultivasi? Meskipun Gulin ini tampaknya tidak jauh lebih tua darinya, kekuatannya sangat menakutkan, yang merupakan pukulan bagi Mu Chen. Jika usia orang itu benar seperti penampilannya, maka pada dasarnya dia bahkan akan tega untuk mati. Mendengar kata-katanya, Gulin dengan canggung tersenyum sebelum berkata dengan samar, jangan bandingkan denganku, aku pasti sudah berkultivasi lebih lama darimu. Hanya ketika dia mendengar kata-kata itu, Mu Chen merasa lega. Jika penampilan orang itu mencerminkan usianya, maka dia bisa dibilang monster. Mu Chen kemudian mengalihkan pandangannya pada gadis yang mempesona dengan tatapan yang sedikit aneh. Dia seharusnya kakak perempuan Gulin, dan karena Gulin telah berkultivasi selama bertahun-tahun, maka usianya pasti. Pikiran tentang gadis yang memiliki hati tua di bawah penampilannya membuat Mu Chen sedikit merinding. Karena dia sepertinya merasakan pikiran di balik tatapannya, Kai Xiao mau tidak mau menyatukan alisnya dan mengatupkan giginya. Aku bukan penyihir tua, Gulin terkekeh dari sisinya, sebelum mendekati Mu Chen. Kakakku memiliki fisik yang aneh yang sering tertidur lelap. Karena itu, dia setua penampilannya. Mu Chen dengan canggung tersenyum. Meskipun dia penasaran mengapa dia memiliki fisik yang tidak normal, bagaimanapun, dia tidak berpengalaman, jadi pertanyaannya terlalu menyinggung. Cao Xiao, bagaimanapun, menatap Mu Chen dan tiba-tiba bertanya, dikatakan bahwa ada esensi darah dari naga sejati di surga Naga Phoenix, kan?
Mendengar pertanyaannya, Mu Chen kemudian mengerti bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan tentang surga naga Phoenix. Jadi, di tempat, dia memberitahu mereka berdua tentang surga naga Phoenix. Jadi ada esensi darah dari naga sejati. Mendengar kata-kata Mu Chen, pupil Cao Xiao sedikit berkedip. Melihat reaksinya, hati Gulin langsung melonjak saat dia segera berkata, "Kakak, kami tidak keluar untuk Dragon Phoenix Haven kali ini. Kami bahkan belum menyelesaikan tugas yang diberikan ayah kepada kami. Kamu bisa melakukan tugas itu, aku telah memutuskan untuk pergi ke Dragon Phoenix Haven. Jika saya bisa mendapatkan esensi darah dari naga sejati, maka Xiao Kai dapat menjalani evolusi lengkap. Saya juga tidak perlu tidur nyenyak." Kai Xiao dengan santai berkata, "Ah." Gulin segera berseru, "Kamu ingin pergi sendiri? Itu tidak bisa dilakukan. Ayah telah menyebutkan bahwa kamu tidak dapat bertindak sendiri. Jika dia tahu tentang ini, dia tidak akan melakukannya jika Anda tidak membicarakannya." Kai Xiao memberi Gulin senyuman ringan, sebelum mengangkat tinjunya ke arahnya. "Apakah kamu tidak tahu konsekuensi dari tidak mematuhiku? Kakak, kamu tidak bisa melakukan ini." Gulin melolong dengan kesedihan. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan mentraktir orang itu makan. Mu Chen tidak memperhatikan percakapan mereka dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Setelah itu, dia menggosok hidungnya dan bersiap untuk pergi. Dia merasa bahwa lebih baik meninggalkan keduanya sesegera mungkin. Tapi, sebelum dia bahkan bisa membuka mulutnya untuk mengucapkan selamat tinggal, Kai Xiao telah mengarahkan tatapan menawannya dan tersenyum. "Kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk membawaku ke surga naga Phoenix." Tubuh Mu Chen langsung menjadi kaku saat dia melihat Gulin di dekatnya, yang memuntahkan api dari matanya. Dia akhirnya mengerti arti dari mengangkat batu dan menghancurkan kakinya sendiri. Bab 770 Bepergian bersama. Di bawah sinar bulan, Mu Chen menatap gadis yang menggunakan pupil hitamnya yang seperti obsidian, berkilauan dengan pantulan cahaya, yang sepertinya mereka bisa berbicara sendiri. Wajahnya mau tidak mau menjadi sedikit kaku, karena dia jelas tidak pernah berpikir bahwa dia akan menarik api ke dirinya sendiri. Meskipun gadis di hadapannya tampak cantik dan yang lain ingin bepergian bersamanya, Mu Chen bisa merasakan misteri keduanya di hadapannya. Karena itu, dia tidak punya niat lebih lanjut untuk berinteraksi terlalu dalam dengan mereka. Namun, sebelum Mu Chen bahkan bisa berbicara sendiri, Gulin, yang berada di samping gadis itu, segera menolak, "Tidak. Jika ayah dan ibunya mengetahui bahwa dia benar-benar mengizinkan Kai Xiao untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut surga naga Phoenix, sendirian dan dengan pria tak dikenal, mereka mungkin akan mengulitinya hidup-hidup." Mendengar keberatan Gulin, Mu Chen, bagaimanapun, merasa lega. Dia menganggukkan kepalanya dan dengan jujur berkata, "Maaf, tapi kami tidak akrab satu sama lain. Kalian tidak hanya tidak akan yakin tentang saya membawanya, tetapi saya sendiri juga tidak akan." Petik 2. Mendengar kata-katanya, Gulin memberi Mu Chen tatapan, "Setidaknya kamu bijaksana," yang telah berubah menjadi mata buta oleh Mu Chen. Kai Xiao menekuk kedua kakinya dan meletakkan dagunya di atas lututnya saat dia melirik Gulin dan Mu Chen. "Keberatan tidak sah. Saya sudah membuat keputusan saya. Bahkan jika Anda tidak membawa saya akan mencari orang lain untuk melakukannya. Karena ada begitu banyak orang yang pergi ke Dragon Phoenix Haven sekarang, aku tidak perlu khawatir tidak menemukan orang lain." Mu Chen, bagaimanapun, mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Selama dia tidak pergi bersamanya, dia bisa mencari siapapun yang dia inginkan. Tapi Gulin, yang berada di sebelah mereka, bagaimanapun, wajahnya langsung berubah menjadi hijau saat dia membuat wajah yang panjang. "Kakak, kamu akan menyebabkan seseorang mati." Suaranya sangat menyedihkan, yang membuat Mu Chen menyeringai. Meskipun kekuatan orang itu sangat menakutkan, dia tampaknya ditundukkan dengan kuat oleh gadis ini. Kai Xiao tertawa, "Ada dua pilihan sekarang. Entah dia membawaku, atau aku akan mencari orang lain sendiri." Wajah halus dan cantik Gulin berkedut karena dia sangat menyadari kepribadian kakak perempuannya ini. Karena dia sudah memutuskan sesuatu, itu tidak akan berhasil, bahkan jika dia mencoba membujuk sampai bibirnya pecah. "Aku akan pergi dulu." Merasakan masalah, Mu Chen segera tersenyum kering dan hendak pergi. Tapi sebelum dia bahkan bisa bergerak, sebuah tangan jatuh ke bahunya. Mu Chen menoleh, melihat Gulin, yang matanya hampir berair sekarang, sambil mengatupkan giginya.
Saudaraku, bisakah kamu melihat sake yang telah aku berikan kepada kalian 5 tetes esensi darah naga api primordial, bisakah kamu berhenti merobekku lagi? Kata-katanya tidak memiliki sedikit kemunafikan di dalamnya. Gadis di depannya memiliki kecantikan yang setingkat dengan Luoli, hanya saja masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Yang satu keren dan yang lainnya memikat. Secara umum, gadis-gadis seperti ini juga berbahaya. Membawa mereka bersama bahkan dapat menyebabkan masalah datang dengan sendirinya. Meskipun kedua pilihan itu buruk, kamu yang lebih baik. Gulin menepuk bahu Mu Chen dengan ekspresi sedih. Mu Chen tidak bisa membantu memutar matanya. Kamu benar-benar yakin, meninggalkan seorang gadis cantik kepada orang asing yang baru saja mereka temui. Mu Chen tidak tahu apa yang terjadi di dalam kepala orang ini. Selanjutnya, dilihat dari fluktuasi energi spiritual Kai Xiao, dia tidak sekuat Gulin. Yakinlah, orang yang bisa memanfaatkan kakak perempuanku belum lahir di dunia ini. Gulin tersenyum ketika dia secara misterius berkata, jika kamu meremehkannya, aku khawatir kamu akan sangat menderita. Mu Chen tercengang dan mau tak mau melirik Kai Xiao lagi. Saudaraku, bantu aku sekali ini. Meskipun kita sudah lama tidak saling mengenal, saya yakin Anda lebih dapat dipercaya daripada yang lain. Gulin tersenyum sambil melanjutkan, seseorang yang telah dirampok 5 tetes dari esensi darah naga api primordial oleh kami, namun, masih memiliki mood untuk mengobrol dan makan bersama kami. Seseorang dengan sikap seperti itu tidak biasa. Tapi, tentu saja, yang utama adalah, Gulin menunjuk Kai Xiao sambil melanjutkan, kakak perempuan saya memiliki akal sehat. Karena dia tidak menolakmu, maka tidak ada masalah. Mulut Mu Chen berkedut. Jelas, dia tidak bisa menyetujui alasan terakhir. Bolehkah aku menolak? Mu Chen menggosok alisnya saat dia berkata tanpa daya. Kai Xiao terkekeh, karena itu masalahnya, maka kami hanya bisa menjebakmu di sini sampai Dragon Phoenix Haven berakhir. Sepakat, Mu Chen mengangguk. Suaranya lugas, orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika ada kemungkinan melawannya. Dia tidak meragukan kata-kata gadis di hadapannya ini. Selanjutnya, mereka berdua memang bisa mencapai ini dengan kekuatan mereka. Pintar, Kai Xiao ringan tersenyum. Setiap kerutan dan senyumnya memancarkan daya pikat yang membuat mata orang lain sedikit linglung. Untungnya, Mu Chen memiliki ketenangan yang cukup baik, jadi dia tidak kehilangan arah di hadapannya. Yakinlah, tidak ada salahnya bepergian denganku. Meskipun karena alasan fisik dan kekuatan saya dibatasi sebagai hasilnya, saya tidak akan menjadi beban bagi Anda. Selanjutnya, Anda mengatakan bahwa setiap peserta di Dragon Phoenix Haven adalah jenius di antara para jenius di wilayah utara dengan kekuatan luar biasa. Siapa tahu, aku mungkin bisa membantumu. Saat dia berbicara, tangannya ditepuk dengan lembut saat seberkas cahaya licik melintas di matanya. Menambahkan semua yang disebutkan di atas, itu hanya akan menguntungkan Anda untuk membawa saya. Jadi kamu tidak punya alasan untuk menolak. Mu Chen terdiam saat Gulin menepuk bahu Mu Chen dari samping dengan simpati. Dengar, aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa menang melawan kakak perempuanku. Akui saja nasibmu. Mu Chen memutar matanya ke arahnya. Karena dia tahu bahwa situasinya tidak bisa lagi berubah, dia juga tidak bisa diganggu untuk mengurangi ini ketika dia bertanya, kapan kita akan pergi? Kami akan beristirahat selama 1 malam dan berangkat besok. Gulin segera berkata, dia jelas takut Kai Xiao akan langsung pergi bersama Mu Chen hari ini. Kali ini, Kai Xiao mengangguk setuju, sebelum dia dengan ringan melompat ke atas pohon dan menutupi sosoknya di dedaunan lebat. Melihat tindakannya, Gulin mengalihkan pandangannya ke Mu Chen dan menangkupkan tinjunya. Kakak Mu Chen, aku benar-benar harus merepotkanmu kali ini. Saya akan mengingat kebaikan ini. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya di masa depan, Anda dapat dengan bebas memintanya dari saya. Petik 2. Mu Chen mengangkat bahu. Seseorang harus tahu bagaimana menjadi fleksibel dalam situasi. Jika saya terus menolaknya, maka saya akan menjadi tidak bijaksana. Secara umum, jika ahli lain seperti Gulin, mereka tidak akan takut dengan pilihan Mu Chen. Karena kekuatan mereka adalah fakta dan Mu Chen tidak dalam posisi untuk menolak. Selanjutnya, Gulin dan Kai Xiao tidak memanfaatkan posisi mereka untuk menggertaknya, jadi itu membuat Mu Chen merasa sedikit lebih baik di hatinya. Haha, kami tidak akan melakukan apapun padamu bahkan jika kamu tidak menyetujuinya. Kalau tidak,
Jika ibu saya tahu tentang ini, saya tidak akan bersenang-senang. Gulin tersenyum. Mu Chen tertawa karena pendapat yang menguntungkan dia telah meningkat. Mereka berdua duduk di api unggun saat mereka berbicara, sementara Kai Xiao dengan ringan bersandar di pohon. Mendengar tawa dari bawah, dia perlahan menutup pupil matanya yang memikat saat bibirnya terangkat. Ho, Mu Chen. Keesokan harinya, dini hari. Di atas lautan hutan di pegunungan, Mu Chen memandang Kai Xiao, yang berdiri tegak di sampingnya, dan menghela nafas tanpa daya sekali lagi, sebelum melihat Gulin, yang berdiri di depannya, yang juga tidak berdaya mengangkat bahunya. Jelas, mereka berdua tidak bisa melakukan apapun padanya. Kakak Mu Chen, aku akan meninggalkan kakak perempuanku di tanganmu. Jika Anda melihat orang bodoh, Anda bisa mengambil tindakan dan saya akan menanggung konsekuensinya. Gulin menangkupkan tinjunya pada Mu Chen dan tersenyum. Orang ini mengenakan jubah hitam dengan wajah tampan juga. Dilihat dari sikapnya saat berbicara, latar belakang pasangan bersaudara ini jelas di luar kebiasaan. Mu Chen berkata, sambil menganggukkan kepalanya, sudah hampir waktunya, jadi ayo pergi sekarang. Jika saudaraku menyelesaikan misimu, kamu bisa keluar dari surga naga Phoenix untuk menunggunya. Pamitan, Mu Chen menangkupkan tinjunya dan menatap Kai Xiao, sebelum berbalik untuk pergi. Gulin melihat siluet Mu Chen, sebelum menatap Kai Xiao dengan wajah pahit. Kakak, kamu harus tenang. Jika ayah dan ibu mengetahui hal ini, aku akan dimarahi lagi. Bagus, karena kamu sangat patuh untuk membantu adikmu menyembunyikan ini, tidak akan ada kekurangan manfaat untukmu. Kai Xiao tertawa sambil melambaikan tangannya. Aku pergi dulu. Dia agak tidak dibatasi. Ketika dia melambaikan tangannya, dia sudah berubah menjadi seberkas cahaya di cakrawala sebelum Gulin bahkan bisa berbicara dan mengejar sosok jauh Mu Chen. Gulin melihat siluet mereka yang pergi saat dia menghela nafas tanpa daya. Tuan muda, kita akan membiarkan misi pergi dengan orang itu. Ruang tiba-tiba terdistorsi di belakang Gulin sebagai bayangan yang tidak bisa dilihat dengan jelas muncul bersama dengan suaranya yang serak yang bergema. Gulin mengangguk sambil menggaruk kepalanya lagi dengan ekspresi tak berdaya. Meskipun esensi darah naga sejati itu langka, itu tidak seperti kakak perempuannya adalah seseorang yang belum pernah melihat harta karun sebelumnya, jadi dia tidak boleh terlalu tergugah oleh esensi darah naga sejati. Tapi kenapa dia tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke Dragon Phoenix Haven? Yakinlah, meskipun kekuatan kakak saat ini disegel, saya tidak berpikir siapapun di antara generasi muda wilayah utara dapat menyakitinya. Adapun para ahli kuat lainnya, jika mereka buta itu, maka mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak beruntung. Ayah telah meninggalkan segel rohnya pada kakak. Ayo pergi, kita juga harus bergerak. Gulin melambaikan tangannya, sebelum dia berbalik dan melangkah maju. Ruang terdistorsi di hadapannya dan sosoknya menghilang secara misterius. Bayangan hitam telah menghilang juga. Kedamaian sekali lagi kembali ke hutan ini. Di sisi lain, Mu Chen melesat melintasi cakrawala dengan kecepatan tertingginya, keluar dari pegunungan ini dalam beberapa menit. Dia melirik dengan sudut matanya dan melihat gadis itu dengan santai mengikuti dengan tangan di belakangnya. Memang, dia tidak bisa menyingkirkannya. Mu Chen melengkungkan bibirnya dan memperlambat kecepatannya sedikit. Kamu tidak naif untuk berpikir bahwa kamu bisa menyingkirkanku, kan? Kai Xiao terbang berdampingan di sepanjang Mu Chen saat dia menoleh dan berbicara dengan senyum mengejek. Mu Chen dengan canggung menggosok hidungnya. Bisakah kita mendiskusikan sesuatu? Berbicara, bisakah kamu memakai kerudung? Jika Anda tersenyum seperti ini kepada siapapun dengan santai, akan mudah bagi kami untuk berada dalam masalah. Mu Chen serius menyarankan. Murid cerah gadis itu meliriknya dan tidak memperhatikan saran Mu Chen. Kakinya yang seputih salju dengan ringan melangkah dan melesat ke kejauhan saat suaranya yang jernih bergema. Tidak mungkin,